Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 232, Ultimatum. Seperti aku, bagaimana mungkin? Luli memutar matanya seolah dia diberi lelucon. Itu adalah wanita muda dari keluarga Bai. Dia berada di tahap tengah dari Real Ponsol yang memiliki Bloodline peringkat ketujuh, seorang wanita asal yang indah. Bagaimana dia bisa menyukainya? Hanya pemilik pulau dari Pulau Jahat Darah. Dikatakan bahwa si kembar akan menikah dengan pejuang alam manusia yang berdaulat. Luli tidak begitu ambisius untuk berpikir bahwa dia bisa mencapai alam manusia yang berdaulat. Pada kecepatannya saat ini, mungkin bertahun-tahun sebelum dia bisa mencapai alam abadi. Pada saat itu, si kembar harus sudah menikah. Seorang wanita muda dari keluarga Bai menyukainya. Luli benar-benar tidak cukup berani untuk memiliki ide seperti ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke Gunung Naga-Naga dengan bongkok Tian. Adapun ancaman dari keluarga Yu yang disebutkan oleh Bai Qiuxue, Luli tidak mengingatnya. Keluarga Yu baru saja mengalami kerugian besar. Kecuali Yu Huasen ingin keluarganya berakhir, dia tidak akan melakukan sesuatu yang dianggap remeh. Kembali di Gunung Naga-Naga, Luli meminta Bongkok Tian untuk mendapatkan Patriark 7 dan beberapa lainnya. Mereka membangun kuburan besar dan kecil, mengeluarkan tulang dan tubuh kakek ke-6 dan menguburkannya dengan hormat. Luli menyukai Gunung Naga-Naga sebagai tempat pemakaman untuk beberapa waktu sekarang. Sebelumnya, si kembar ada di sini sehingga tidak nyaman baginya untuk melakukannya. Waktunya tepat sekarang, jadi dia mengubur mereka sekaligus. Tidak ada cara untuk membedakan tulang-tulang sehingga mereka hanya bisa dimasukkan ke dalam satu kuburan. Setelah kuburan ditutupi dengan tanah, Luli berlutut dan bersumpah, dia akan mencurahkan segalanya dalam hidupnya untuk menghancurkan keluarga Yu dan untuk menghibur roh kakeknya dan membalas dendam untuk kakek ke-6-nya. Liu Yi dan Patriark 7 sangat gembira. Dengan Luli, keluarga Liu memiliki kesempatan lebih besar untuk membatalkan kebencian mereka. Liu Rufeng meninggal karena keluarga Yu. Setelah Su Yaoyang kembali ke Pulau God Dawn, dia tidak melakukan apa-apa. Luli tidak khawatir tentang dia. Su Chen tidak akan membuat masalah baginya kecuali Su Chen idiot. Setelah semua, di permukaan, keluarga Bai menghargai Luli. Luli pergi ke kediaman sementara di Pulau Naga Bumi untuk mulai berkultivasi. Dia mengambil pelet Qian Phoenix seolah itu hanya makanan. Dia menghabiskan hari-harinya untuk berkultivasi, mencoba mencapai puncak alam lautan roh, sehingga ia dapat melakukan upaya di alam kolam jiwa. Dia telah mencapai tahap selanjutnya dari alam laut roh untuk beberapa waktu sekarang. Dengan begitu banyak pelet Qian Phoenix, kecepatan kultivasinya dengan cepat meningkat. Dia bisa mencapai puncak alam laut roh dalam 2 bulan. Keluarga Liu baru-baru ini naik turun. Patriark 7 dan Liu Yi sama-sama merasakannya. Namun, mereka tahu keluarga Liu tidak bisa melakukannya tanpa Luli. Begitu Luli tidak ada di sini, Pulau Jahat Darah tidak akan ada lagi. Bagi keluarga atau pasukan, situasi ini tidak baik. Mereka tidak bisa menginjak jalan tua bencana dari Kabupaten Wuling. Keluarga Liu harus terlebih dahulu memiliki banyak prajurit yang kuat. Dengan cara ini, jika kebetulan Luli pergi, keluarga Liu bisa selamat. Liu Yi memiliki ketakutan di dalam hatinya. Kecepatan kebangkitan dan kultivasi Luli sangat cepat. Dia khawatir Luli akan meninggalkan Pulau Jahat Darah segera pergi ke dataran Qian untuk mencari Luling. Karena itu, Liu Yi harus merencanakan ke depan. Bongkok Tian telah membuat terobosan, sehingga Blood Evil Island tidak perlu menyimpan Suan Crystals untuknya lagi. Oleh karena itu, Liu Yi mulai menyia-nyiakan semua kristal Suan pada banyak pelet tingkat atas dan rumput mistik, memaksa para murid keluarga Liu untuk membuat terobosan. Suan Wurilem adalah ranah termudah untuk dicapai selama ada cukup pelet. Dengan sejumlah besar ramuan, alam laut roh juga tidak sulit untuk dijangkau. Liu Yi dan Patriark 7 berencana untuk membantu sekelompok prajurit ke puncak alam laut roh dengan pelet. Pasti ada seseorang yang bisa mencapai wilayah kolam roh dari para pejuang ini. Dengan darah yang dirawat oleh liontin gigi hewan Luli, untuk menumbuhkan buah darah Caterpillar, Root Netherwort dan peri api Ganoderma benar-benar mudah. Keluarga Liu membuat kristal Suan dengan cepat, jadi tentu saja, kultivasi para prajurit juga cepat. Keluarga Yu tidak mengambil tindakan lagi. Danau 1000 pulau dalam damai. Su Yaoyang tidak melakukan tindakan gegabah. Tentu saja,
Tidak ada yang salah di Pulau Evil Darah. Waktu berlalu. Segera, sebulan berlalu. Ada pengunjung di Pulau Jahat Darah yang mengganggu kultivasi Luli. Chief Steward Bai ada di sini. Luli meminta Bongkok Tian untuk membawanya kembali ke Gunung Naga-Naga dan pergi menemui kepala pelayan Bai di Benteng Jahat Darah. Chief Steward Bai ada di sini untuk mengirim pesan dari Nyonya Yan. Dia ingin tahu bagaimana keadaan Luli. Jika dia punya jawaban, dia harus pergi ke Gunung Bai Emperor. Hati Luli terbebani. Pada dasarnya itu adalah ultimatum dari Nyonya Yan yang jelas tahu bahwa Luli berhenti. Dia bosan menunggu dan menginginkan jawaban tertentu dari Luli. Entah bergabung dengan keluarga Bai atau menurun. Di Danau Seribu Pulau, menolak tawaran dari keluarga Bai biasanya tidak akan berakhir dengan baik. Hanya ada satu orang yang bisa menjalani kehidupan yang nyaman setelah menyinggung keluarga Bai, Ming Yu. Luli tahu orang macam apa Nyonya Yan itu. Julukan Black Widow tidak disebut sia-sia. Jika Luli akan membawa manfaat baginya atau keluarga Bai, dia akan sangat menghargainya dan menawarkan apapun yang diinginkannya. Sebaliknya, dia akan berubah menjadi musuh sekaligus, seperti apa yang terjadi terakhir kali setelah pertarungan di Blood Evil Island. Wanita itu tidak tahu perasaan atau keterikatan lama, hanya minat. Kepentingan keluarga menjadi prioritas utama. Nyonya Yan tidak akan melihat Luli dua kali jika dia tidak bisa membawa apa-apa padanya. Menolak tawaran itu akan membuat Nyonya Yan marah sepenuhnya. Apa akibatnya setelah itu? Luli tidak tahu. Yang bisa dia lakukan adalah mengulur selama dia bisa sampai Ye Cha dan yang lainnya keluar. Dia meminta kepala pejabat Bai untuk mengirim pesan kepada Nyonya Yan, mengatakan bahwa dia berusaha untuk mencapai alam kolam jiwa dan dia bisa berhasil dalam 3 bulan. Setelah itu, dia akan naik Gunung Bai Emperor dan bertemu Nyonya Yan sekaligus. Chief Steward Bai tampak kesakitan. Dia meninggalkan Pulau Jahat Darah tanpa mengatakan apa-apa. Luli menghela nafas, menyadari bahwa 3 bulan ke depan akan penuh dengan kesulitan. Dia hanya berharap Nyonya Yan berpikiran luas dan tidak akan mengejarnya atau menghancurkannya dengan sengaja. Luli kembali berkultivasi. Apa yang dia khawatirkan segera terjadi. Dalam setengah bulan, Patriark 7 dan Liu Yi mengirim beberapa rumput mistik ke kamar dagang surga penjara. Mereka tidak bisa bertemu kepala pejabat Bai kali ini. Harga dipotong setengah. Chief Steward yang menghibur mereka tidak mengatakan apa-apa dalam penjelasan. Dia bahkan menyarankan kepada Patriark 7 bahwa jika dia ingin menjual rumput mistik ke tempat lain, jangan ragu untuk melakukannya. Menurut kesepakatan awal mereka, harga itu tidak masuk akal. Bahkan jika kepala pejabat keluarga Bai mengatakan Pulau Jahat Darah bisa menjual rumput mistik di tempat lain. Namun, apakah Patriark 7 dan Liu Yi berani melakukan itu? Mereka kembali untuk meminta instruksi dari Luli yang tidak tahu sama sekali. Setelah beberapa pemikiran, Luli meminta Liu Yi dan Patriark 7 terus menjual rumput mistik di kamar dagang surga penjara. Kehilangan beberapa untung tidak masalah. Untuk mengecewakan keluarga Bai sepenuhnya tidak akan berakhir dengan baik bagi mereka. 1,5 bulan telah berlalu dalam kultivasi. Luli bisa mencapai Real Pon Soul dalam waktu setengah bulan paling banyak. Rumput mistik dan pelet untuk membantunya mencapai Soul Pon Realm disiapkan oleh Liu Yi. Barang-barang ini sulit dibeli. Yang diinginkan Luli adalah waktu yang cukup dan menghabiskan waktu ini dalam stabilitas. 2 bulan lagi, Ye Cha dan yang lainnya akan keluar, maka Luli tidak akan takut pada apapun. Dia hanya meminta stabilitas, tetapi hal itu tidak berjalan sesuai keinginannya. 5 hari, kemudian, Su Yaoyang datang dengan Patriark Nasib Roda keluarga Su dan mengirim pesanan terbaru dari keluarga Su ke Pulau Jahat Darah. Keluarga Su telah menarik pesanan No Upeti yang asli. Pulau Evil Darah harus menyerahkan 100.000 kristal Suan per bulan atau Pulau God Down tidak akan mengakui Pulau Evil Darah sebagai afiliasinya. Dengan kata lain, jika Pulau Evil Darah menolak untuk membayar kristal Suan, Pulau God Down tidak akan melindungi Pulau Evil Darah lagi. Jika pasukan atau bandit lain dari danau ingin menyerang Pulau Darah Jahat, Pulau God Down tidak akan melakukan apa-apa. Setiap bulan, mereka harus membayar 100.000 kristal Suan, yaitu 1,2 juta kristal Suan setahun. Upeti itu terlalu berat. Pulau-pulau lain, seperti Pulau Jahat dan Pulau Rubah Hitam, hanya harus membayar 300.000 kristal Suan selama setahun. Keluarga Su pasti telah mempelajari sesuatu dan siap menambah penghinaan pada cedera. Baik, setelah menerima berita itu,
Luli menelan amarahnya dan berteriak. Suan Crystals bukan masalah di sini. Dia butuh waktu. Dia tidak bisa terlibat dalam konflik dengan keluarga Su, jika tidak, semua jenis kejutan akan muncul. Namun, apa yang Luli tidak harapkan adalah 3 hari setelah Su Yaoyang pergi dengan 100.000 kristal Suan, dia kembali dan bertanya pada 1 juta kristal Suan. Alasannya adalah bahwa bandit di danau itu berlari liar dan keluarga Su ingin memusnahkan mereka. Mereka membutuhkan semua pasukan untuk menawarkan biaya militer atau Pulau Dewa tidak akan melakukan apa-apa bahkan jika ada yang salah. Baik, Luli masih memutuskan untuk menekan amarahnya. Namun, setelah 3 hari, Su Yaoyang datang lagi dan meminta 5 juta Suan kristal lainnya. Bab 233, hidupkan. Kesabaran Luli sudah habis. Lain kali, Su Yaoyang akan meminta 50 juta. Luli memiliki kristal Suan. Setiap potongan rumput mistik di cincin interspatialnya bisa dijual di beberapa miliar Suan kristal, tetapi dia berharap tidak menawarkan lagi. Dia tidak bisa menderita dalam kesunyian lagi, dia juga tidak ingin memberi makan kristal Suan ke. Dia meminta Bongkok Tian untuk membawanya ke Pulau Jahat Darah. Dia melihat Su Yaoyang yang telah mengambil kursi tengah, terlihat sangat sombong. Patriark kedua keluarga Su, Su Sihe, ada di sana juga. Luli pernah bertemu dengannya sebelumnya di pesta ulang tahun Su Chen. Kembali pada waktu itu, Su Sihe bahkan mengambil tangan Luli dengan kebaikan dan menunjukkannya ke kompleks keluarga Su. Tapi sekarang, Su Sihe adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia duduk di sebelah Su Yaoyang, dengan kepala menunduk, sambil menikmati secangkir tehnya, bahkan tidak memandang Luli. Di belakang mereka berdiri 2 prajurit di puncak Sol Pon Rilem, tampak acuh tak acuh juga. Luli tahu dalam hatinya bahwa mereka tidak di sini dengan niat baik. Su Yaoyang jelas ada di sini untuk mencari kesalahan dengan Luli dan untuk menghancurkan Pulau Jahat Darah. Juga, pesanannya mungkin bukan dari Su Chen, tapi Nyonya Yan. Su Chen takut mengecewakan Ming Yu. Meskipun dia tidak pernah muncul di Pulau Evil Darah lagi, Su Chen masih tidak akan mengambil risiko. Juga, Su Chen prihatin dengan prajurit misterius yang mengikuti Luli ke Kabupaten Wuling. Fakta bahwa Su Chen mengizinkan Su Yaoyang untuk datang dan membuat keributan jelas karena beberapa pendukung rahasia telah mengindikasikan itu baik-baik saja. Tentu saja, pendukungnya adalah Nyonya Yan. Dengan keluarga Bai mendukungnya, Su Chen tidak lagi khawatir. Nyonya Yan benar-benar marah atau dia ingin Luli merasakan hasil pahit sehingga dia bisa memahami sesuatu, itu tidak akan berakhir dengan baik baginya untuk menyinggung keluarga Bai di Danau Pulau Seribu. Untuk hidup dengan nyaman di sini, Luli harus menyerah padanya. Luli berjalan, tetap tenang dan tenang, setelah dia meluruskan pikirannya. Dia menangkupkan tinjunya di depan dadanya dan berkata kepada Su Sihe, "Salam, Tuan Su, dan Tuan Muda Su. Bagaimana kabarmu?" Su Yaoyang dengan dingin berpunuk tanpa mengatakan apapun. Su Sihe mengangkat matanya dan menatap Luli sambil berkata, "Luli, kamu di sini. Tolong, duduklah." Luli tidak berpura-pura menolak. Dia menemukan kursi dan segera duduk. Dia bertanya, "Tuan Su, untuk apa kamu di sini? Nyatakan urusanmu." Su Sihe menyesap tehnya, menghela nafas dan berkata, "Luli, tidakkah kamu tahu? Baru-baru ini, para bandit di sini menjadi liar. Ada 4 tentara bandit yang kuat sekarang. 2 dari mereka bahkan dipimpin oleh Fate Will. Pejuang kerajaan. Keluarga Su kami telah menderita kerugian besar dan kami sangat membutuhkan rumput dan pelet mistik. Sekarang, kami tidak memiliki pilihan lain sehingga kami di sini untuk mendapatkan cukup kristal Suan." Petik 2. Luli tidak ingin melewati semua sampah itu lagi. Dia dengan belak-belakan berkata, "Saya mendengar bahwa Tuan Su Anda menginginkan 5 juta Suan kristal. Kami hanya sebuah pulau kecil. Bagaimana menurut Anda kami mampu melakukan ini? Kamu terlalu rendah hati, pemilik pulau Lu." Su Sihe tersenyum ringan dan berkata, "Kamu menghabiskan 20 juta di rumah lelang dalam 1 lemparan. Siapa di antara Danau Seribu Pulau yang tidak tahu ini? Katakan apa? Menurut spekulasi kami, para bandit itu mendatangimu dan mereka ingin merampok Pulau Jahat Darah dan kamu orang kaya yang besar. Kamu menjalani kehidupan yang nyaman di sini, jauh dari medan perang, tetapi keluarga Su melihat semakin banyak orang mati. Aku pikir ini tidak apa-apa." Petik 2. Datang ke saya. Luli menertawakan mereka secara diam-diam.
Mereka benar-benar mendatanginya. Para bandit. Siapa yang tahu prajurit keluarga yang berpakaian seperti bandit? Pasti ada beberapa dari keluarga Su. Kita tidak mampu. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, Pulau Evil Darah pada dasarnya miskin sekarang. Lord Yu, jika itu adalah beberapa ratus ribu kristal Suan yang kamu minta, mungkin kita bisa mendapatkannya bersama. Tapi kamu bisa membunuhku sekarang tetapi kamu tidak bisa mendapatkan 5 juta kristal Suan dari saya. Petik 2. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberi kami kristal Suan. Susihe memandang Luli dan berkata, jika kamu tidak punya uang, beri kami beberapa prajuritmu. Kirim 10.000 prajurit dan biarkan mereka pergi bersama kami untuk menekan bandit. Luli benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi sekarang. Ada kurang dari 10.000 prajurit di Pulau Jahat Darah secara total. Juga, bahkan jika dia bisa mengirim beberapa prajurit, tidak banyak dari mereka yang bisa kembali. Jika dia sendiri pergi, dia akan dibunuh. Luli langsung menolak, Tuan Su, tidak ada begitu banyak prajurit di Pulau Jahat Darah. Tak satu pun dari mereka yang cukup kuat. Bahkan jika mereka bisa pergi, mereka pada dasarnya akan terbang sampai mati. Bagaimana kalau kami meminjamkan kalian semua kurcaci hijau kita? Petik 2. Tidak, Susihe berkata dengan pasti, patriark keluarga kami telah memberikan perintah. Semua pasukan yang berafiliasi harus memberikan Suan Crystals atau tenaga kerja. Jika tidak, kami tidak akan menawarkan bantuan apapun jika bandit berjuang menuju Pulau Evil Darah Anda. Kalau begitu biarkan mereka. Luli tidak ingin membuang waktu lagi. Dia bangkit dan berkata, Tuan Su, Anda dapat mengirim berita kepada para bandit itu. Saya menunggu mereka di sini. Tetapi siapapun yang berani menginjakan kaki di Pulau Jahat Darah akan bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Dengan mengatakan itu, Luli melangkah keluar. Pihak lain menjadi terlalu memaksa sehingga Luli tidak punya alternatif. Karena keluarga Su ingin bersenang-senang, maka Luli akan melakukannya dengan mereka. Para bandit bisa datang ke sini seperti yang mereka inginkan, dan Luli akan membunuh semua yang punya nyali. Sudah pasti bahwa Nyonya Yan berada di belakang perintah ini. Dia tidak ingin melakukannya di depan umum sehingga Luli tidak takut padanya. Itu berarti bahwa keluarga Bai tidak akan mengirim prajurit dari alam abadi. Luli bisa menang dalam pertarungan melawan beberapa prajurit dari Soul Pond Realm dan beberapa Fate Wheel Realm Warriors. Para bandit tidak akan datang begitu cepat. Orang-orang yang datang lebih dulu tidak akan terlalu kuat. Setelah beberapa putaran pertempuran, Yecha dan yang lainnya bisa keluar. Luli tidak mau mentolerir ini lagi. Tidak peduli seberapa jauh dia mau berkompromi, mereka masih tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Semakin dia menderita dalam keheningan, sang pendorong Su Yaoyang akan menjadi. Luli bisa memberi puluhan juta kristal Suan dan hasilnya masih akan sama. Lalu mengapa dia membiarkan keluarga Su menjadi kaya dengan cara ini? Haha, Su Yaoyang tersenyum karena marah, melihat betapa sombongnya Luli. Su Yaoyang dengan dingin berkata, Luli, kamu telah memilih jalanmu. Jika bandit ada di sini dan kami tidak dapat membantu Anda tepat waktu, jangan salahkan kami. Luli telah mencapai pintu. Dia berhenti, menatap kembali ke Ye Yaoyang dan membantah, Tuan Muda Su, saya punya saran untuk Anda. Jangan pergi terlalu jauh. Simpan sesuatu untuk masa depan. Juga, ada begitu banyak bandit berlarian, jadi Anda sebaiknya jangan keluar lagi karena Anda memiliki kemampuan yang kuat. Akan sangat mengganggu jika Anda dibunuh oleh salah satu dari mereka. Setelah mengatakan itu, Luli meninggalkan benteng. Dia berkata kepada Liu Yi dan Patriark 7 yang menjaga di luar, temui Tuan Su dan Tuan Muda Su. Saya punya masalah lain yang harus saya perhatikan dan saya akan pergi sekarang. Ingat, jaga Tuan Muda Su dengan baik. Jangan biarkan dia mati di Pulau Jahat Darah. Petik 2. Bang! Dari dalam terdengar suara teredam. Dalam kemarahan, Su Yaoyang menghancurkan meja di sebelahnya. Su Sihe berdiri dan berkata dengan wajah cemberut, ayo pergi. Su Sihe pergi bersama Su Yaoyang. Liu Yi dan Patriark 7 mengirim mereka dengan gugup. Begitu mereka kembali, mereka pergi menemui Luli yang berada di puncak Gunung Naga Gajah. Patriark 7 bertanya dengan khawatir, pemilik pulau, apakah kita benar-benar akan menyinggung keluarga Su secara terbuka? Apalagi, Luli memandang Patriark 7 dengan dingin dan berkata, jelas bahwa keluarga Su berusaha menyakiti saya.
Saya dapat memberi mereka semua kristal Suan dan itu masih tidak akan membantu. Karena mereka ingin bermain, maka mari kita bermain. Petik 2. Melihat ekspresi Patriark 7 dan Liu Yi menjadi lebih suram, Lu Li melanjutkan setelah jeda, apa? Apakah kamu merasa takut? Jika kamu tidak ingin bertarung, maka baiklah, beri aku Earth Dragon Island. Lalu kamu dapat membuat pengumuman mengatakan aku telah meninggalkan Pulau Jahat Darah. Aku akan bertanggung jawab atas segalanya. Petik 2. Patriark 7 ragu-ragu. Liu Yi, di sisi lain, mengambil keputusan dan segera berkata, semua yang dimiliki keluarga Liu sekarang adalah karena kami memiliki Anda, pemilik pulau. Jika Anda ingin bertarung, maka kami akan berjuang sampai kami tidak memiliki siapapun hidup. Petik 2. Patriark 7 memberikannya beberapa pemikiran. Akhir dari keluarga Liu masih akan menjadi kehancuran tanpa Lu Li. Sekarang mereka berada di kapal yang sama. Lu Li telah meninggalkan pengaruh yang begitu mendalam terhadap keluarga Liu sehingga mereka tidak bisa berpisah. Segera, Patriark 7 berkata, kami akan maju dan mundur bersama Anda, pemilik pulau. Baik, Lu Li menyipitkan mata, melihat ke arah pulau God Dawn, dan berkata dengan senyum di wajahnya, kalau begitu mari kita tunjukkan keluarga sewaktu yang baik. Bab 234, Spar Api Darah. Wosh! Suara pria terbang keluar satu demi satu di atas pulau naga bumi. Banyak bayangan datang dengan berkedip dari kejauhan, semuanya identik. Bayangan di depan orang sungguhan terus muncul satu demi satu, dan yang di belakangnya menghilang secara bertahap. 1, 5, 10, 15, 18. Lu Li bisa membuat 18 bayangan sekarang. Bayangan bisa membentuk garis 100 meter. Jika Lu Li berputar-putar, maka dia bisa dikelilingi oleh bayangan. Tidak ada cara untuk mengatakan bayangan dari orang yang nyata, sangat aneh. Bongkok Tian berdiri di samping, berseru pada dirinya sendiri. Penampilan keterampilan Suan ini benar-benar ajaib. Sayang sekali Lu Li tidak akan membiarkan Hun Shebek Tian belajar, kalau tidak, dia bisa sangat diberdayakan. Tongkang, Lu Li mengayunkan halberd surga yang perkasa dan memotong udara di depannya. Dengan setiap gerakannya, semua bayangan bergerak dengan cara yang sama juga. Tempat itu ditutupi dengan bayang-bayang tombak, disertai dengan suara angin dan niat membunuh yang kuat, sangat realistis sehingga mereka bisa dianggap sebagai yang asli. Sangat bagus. Lu Li terus bergerak ke samping saat dia mengayunkan tombaknya. Bongkok Tian mulai pusing menatapnya. Yang bisa dilihatnya hanyalah Lu Li dan tombak. Jika itu hanya rata-rata di antara bayang-bayang, dia akan ketakutan. Lu Li telah berkultivasi lebih rajin setelah Su Shihe pergi. Ketika dia tidak mengolah Suan energi, dia berlatih penampakan. Keahlian Suan ini luar biasa karena tidak hanya akan meningkatkan kemampuan Lu Li tetapi juga melindunginya. Mencicit. Setelah beberapa saat, teriakan ceria datang dari jauh. Little White berlari mendekat, basah kuyup. Pasti main-main di danau. Suara mendesing. Little White bergegas masuk ke kelompok bayangan dan langsung menuju salah satu dari mereka. Itu berhasil menemukan Lu Li yang asli sekaligus. Binatang buas ini mengejutkan. Bongkok Tian menatap Little White dengan penuh semangat. Dia bahkan tidak bisa menemukan di mana Lu Li berada, tetapi itu bisa. Binatang itu cepat dan bisa menghancurkan roda nasib. Itu pasti keturunan spesies purba. Lu Li menyingkirkan tombak dan mengambil Little White. Bayangan menghilang satu demi satu sampai hanya ada Lu Li yang tersisa. Little White menjerit kegirangan dengan batu kecil merah gelap di antara giginya. Kamu suka batu ini? Lu Li bertanya. Little White menghancurkan batu itu dengan beberapa gigitan dan mengangguk tanpa henti. Matanya dipenuhi dengan konten seolah-olah itu adalah hal paling enak di dunia. Kenapa kamu memakannya? Aku belum menemukan seseorang untuk mencari tahu apa itu. Lu Li terdiam. Di mana dia bisa mendapatkan ini sekarang ketika Little White memakannya? Dia memandang Little White dan berkata, jadi, dari mana kamu mendapatkan batu ini? Mencicit, mencicit. Little White bergegas ke kejauhan. Lu Li melambai ke Bongkok Tian sekaligus dan berkata, ayo. Segera, mereka meninggalkan pulau mengikuti Little White. Itu menyelam ke dalam danau dan begitu pula Lu Li dan Bongkok Tian. Little White tidak melangkah terlalu jauh. Setelah waktu dupa untuk membakar, itu mencapai dasar danau. Lalu ia menyelinap ke sebuah gua kecil. Lu Li dan Hun Shebek Tian saling memandang, mata mereka berbinar. Mereka mengikuti Little White ke gua.
Setelah melangkah maju untuk membakar setengah dupa, Little White berhenti. Itu menunjuk ke dinding gua berwarna merah marun dengan cakar kecilnya dan terus melambai. Kemudian Little White meraih di dinding. Cakarnya tajam, jadi sepotong dengan cepat terlepas. Kemudian ia menggali ke dalam gua untuk beberapa kaki dan keluar dengan batu berwarna merah marun di antara cakarnya. Ayo pergi. Luli melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara berat. Bersama dengan Bongkok Tian, dia terbang ke Pulau Naga Bumi. Begitu dia mendarat, dia menyerahkan batu merah tua berbentuk berlian kepada Hun Shebek Tian dan bertanya, apakah kamu tahu apa jenis spar ini? Bongkok Tian mempelajarinya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi itu pasti berasal dari gunung berapi di bawah Pulau Naga Bumi. Itu pasti spar dengan sifat-sifat api. Pergi dan cari itu. Luli melambai ke Bongkok Tian yang berlari menuju Pulau Jahat Darah. Di Gunung Naga-Naga, ada puluhan katalog bahan mistis yang mencatat semua yang ada di gurun utara. Dia harus bisa mengetahuinya. Luli membawa Little White kembali ke kediaman sementara di mana hanya ada 2 pelayan, tidak ada pengawalan tunggal di sana. Pengawalan tidak akan ada gunanya karena Luli dan Hun Shebek Tian sangat mampu. Juga, ada banyak formasi penghambatan di sini. Begitu seorang pengintai datang, mereka akan terkejut. 3 hari telah berlalu sejak Su Sihe pergi. Tidak ada yang terjadi. Patriark 7 telah mengirim banyak pengintai untuk mengintai dalam radius lebih dari 30 mil di sekitar Pulau Evil Darah. Mereka akan melaporkan kembali segera setelah sesuatu terjadi. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh pengintai, ada beberapa bandit yang datang dan pergi ke timur Pulau God Down dan mereka bahkan menyerang Pulau Tingkat 3. Tentara keluarga Su terus-menerus bertempur dengan para bandit. Tampaknya begitu nyata. Luli tidak khawatir tentang serangan putaran pertama dan kedua. Su Chen hanya memperingatkannya di bawah perintah. Pada awalnya, tidak akan ada terlalu banyak prajurit yang kuat, jadi Luli masih punya waktu. Dalam 2 bulan lagi, Ye Cha bisa keluar. Luli yakin bahwa dia bisa bertahan hidup selama 2 bulan itu sebabnya dia tidak terlalu khawatir. Dia berkultivasi selama 2 jam ketika Bongkok Tian kembali. Dia telah menemukan nama tiang merah gelap yang digali Little White. Itu disebut Blood Flame Spar. Jenis spar ini unik untuk gunung berapi, tapi itu bukan pricey. Di pasar, itu akan menjadi sekitar 100 kristal suan per tiang. Little White menyukai makanan ini. Luli tidak akan ragu untuk membeli spar bahkan jika itu 1000 suan kristal sepotong, apalagi hanya 100. Luli langsung meminta Bongkok Tian untuk mengirim pesan kepada Patriark 7 untuk membeli kembali. Sekarang mereka tidak bisa pergi ke Pulau God Down, mereka tidak bisa dipindahkan ke Pulau Penjara Surga. Untuk melakukan pembelian akan lebih sulit. Namun, Patriark 7 takut untuk melanggar perintah Luli. Patriark 7 segera mengatur Patriarki Alam Laut Roh untuk melaksanakan tugas ini secara pribadi. Dia menyelinap ke daerah di luar Danau Pulau Seribu untuk membeli Bloodfire Spars. Pada saat yang sama, ia berencana untuk membeli beberapa pelet dan bahan mistis untuk disimpan untuk penggunaan di masa depan. Luli terus berkultivasi. Laut rohnya seukuran kepalan tangan sekarang dengan suan energi melonjak di dalamnya. Energi suan berada di ambang mengisi seluruh laut roh. Laut roh berada pada ukuran terbesarnya. Ketika energi suan bisa mengisi laut roh, Luli bisa mulai berkultivasi menuju alam kolam jiwa. Mata Luli tiba-tiba terbuka setelah menghabiskan 5 hari tenang dalam kultivasi. Dia tersenyum. Setelah sekian lama berkultivasi, ia akhirnya berhasil mencapai puncak alam lautan roh. Puncak alam lautan roh. Sebuah dunia yang Luli tidak bisa bayangkan sendiri sebelumnya. Patriark 7 berada di puncak alam lautan roh. Sekali, itu adalah level yang tidak bisa dia capai. Luli tidak tahu berapa banyak pelet surga Suan dan Cian Phoenix yang dikonsumsi untuknya sampai di tempat dia sekarang. Di masa lalu, Luli tidak mungkin mendapatkan begitu banyak pelet bahkan jika dia adalah murid inti keluarga Liu, atau menikahi Liu Yi. Luli meminta Patriark 7 untuk membawakannya rumput mistik dan pelet untuk wilayah kolam jiwa setelah istirahat sehari. Dia sudah siap sekarang. Memang, para bandit dapat menyerang kapan saja, tetapi Luli masih memutuskan untuk melakukannya. Dengan setiap peningkatan kekuatannya, peluang dia untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Dia mendapat bantuan banyak pelet, jadi, bahkan jika dia tidak bisa berhasil, hidupnya tidak akan terancam punah. Bongkok Tian, jika terjadi sesuatu, tangani.
Bunuh bandit mana saja yang berani menginjakan kaki di Pulau Jahat Darah. Setelah perkelahian pecah, minta Liu Yi untuk tetap waspada di sini. Biarkan saja Yi Yi memberitahu saya ketika Anda benar-benar tidak bisa tahan lebih lama. Petik 2. Luli memberi perintah terakhir sebelum dia masuk ke kamarnya. Dia mengaktifkan formasi penghambatan di kamarnya dan siap untuk pergi menuju Soul Pond Realm dalam budidaya tertutup. Bab 235. Kolam jiwa, kolam jiwa. Itu berarti membangun kolam di dalam jiwa seseorang yang akan memperkuat jiwa berkali-kali. Alam Xuanwu adalah untuk membuka saluran di tubuh, sementara alam laut roh adalah untuk menyingkat roh yang akan meletakkan fondasi bagi seorang prajurit untuk maju dalam budidaya. The Soul Pond Realm terutama tentang mengolah jiwa. Ketika jiwa diberdayakan, 6 indera seorang pejuang akan ditingkatkan dan kemampuan bertarungnya akan meningkat pesat. Sebelum musuh bergerak, prajurit itu dapat menyimpulkan lintasan serangan sehingga membuat kepala mulai bergerak dan menang. Tubuh fisik adalah inti dari seorang pejuang, energi Xuan adalah sumber kekuatan, dan jiwa adalah elemen yang paling penting. Ketika jiwa diperkuat, kemampuan prajurit dalam berpikir dan kecepatan dalam membuat kesimpulan dan persepsi akan sangat meningkat, yang akan sangat membantu untuk kultivasi masa depan. Xuanwu Realm adalah dasar bagi alam laut roh. Alam kolam roh bisa membuat jiwa lebih kuat, dan alam roh dan nasib dapat memperpanjang umur seorang pejuang. Seorang pejuang hanya bisa mencapai alam yang lebih tinggi dan mengubah takdirnya setelah fondasinya diletakkan, kemampuan persepsi meningkat, dan kehidupan diperpanjang. Berkultivasi ke dunia tertentu tidak harus dilakukan tanpa keseriusan. Banyak leluhur dan leluhur melewati masa-masa kegagalan, bersusah payah dan menyempurnakan metode berulang-ulang. Metode-metode itu dipastikan setelah ratusan ribu tahun. Pohon ek besar dari biji kecil tumbuh. Untuk mengubah takdir, seseorang harus memiliki fondasi yang kuat, mengolah langkah demi langkah, dan memanjat sedikit demi sedikit. Luli tahu betul bagaimana untuk mencapai Realm Pond Soul. Dia memiliki 3 pelet tingkat atas, pelet jiwa suci. Harganya adalah 500.000 Xuan kristal per potong, pelet yang sangat baik dalam membantu seorang prajurit untuk mencapai Soul Pond Realm. Yang sedang berkata, itu tidak seperti Luli bisa berhasil sekarang karena dia memiliki pelet jiwa suci. Patriark Seven, Patriark Nine dan Patriark Lu semua mencoba sekali. Setiap dari mereka mengkonsumsi pelet jiwa suci, pada akhirnya, bagaimanapun, mereka gagal. Semakin tua, fungsi tubuh seseorang semakin buruk dan perjalanan menuju terobosan akan semakin sulit juga. Luli baru berumur 16 tahun. Beberapa patriark percaya bahwa Luli memiliki peluang yang sangat baik untuk berhasil. Kemungkinan dia membuatnya setidaknya mencapai 80%. Luli belum mengambil pelet jiwa suci karena belum waktunya. Langkah pertama dalam kultivasi Realm Pond Soul adalah untuk membangun jembatan roh. Jembatan roh adalah yang menghubungkan laut roh dan kolam jiwa. Untuk membangun Soul Pond diperlukan banyak energi Xuan. The Soul Pond tidak bisa datang entah dari mana. Itu akan menuntut Xuan energi. Tanpa energi Xuan yang mendalam, Soul Pond tidak dapat terbentuk. Itu hanya bisa dibangun setelah seorang prajurit sampai ke puncak alam laut roh. Seluruh sistem budidaya disempurnakan dan dimodifikasi oleh nenek moyang gurun utara setelah berkali-kali. Semuanya harus dilakukan sesuai sistem dengan ketat. Energi Xuan bisa saja masuk ke otak melalui saluran, tetapi itu akan sangat lambat, karena harus melalui banyak saluran energi. Di sisi lain, untuk membangun Soul Pond diperlukan sejumlah besar Xuan energi sekaligus. Itulah sebabnya generasi sebelumnya memikirkan metode membangun jembatan roh sehingga energi Xuan dapat mencapai otak secara langsung. The Bridge of Spirit, sebenarnya, adalah saluran energi khusus, yang besar yang bisa mengarahkan energi Xuan ke otak. Untuk secara paksa membuat saluran energi di dalam tubuh seseorang akan sangat menyakitkan bagi seorang pejuang. Jembatan roh akan runtuh jika prajurit itu tidak tahan lagi dengan rasa sakit. Semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ini hanya langkah pertama dalam membangun kolam jiwa. Akan terlihat betapa sulitnya untuk mencapai Realm Soul Pond. Banyak prajurit terjebak di puncak alam laut roh justru karena alasan ini. Luli mengkonsumsi pelet tingkat atas yang dirancang untuk mengurangi rasa sakit. Harganya adalah 100.000 kristal Xuan per potong. Pejuang biasa tidak mampu membelinya. Sekali waktu, bahkan patriark keluarga Liu tidak memenuhi syarat untuk menerimanya,
kecuali Patriark telah memberikan kontribusi kunci kepada keluarga atau memiliki potensi yang sangat baik. Dengan pelet ini, Luli tidak harus menderita rasa sakit yang bisa memakannya hidup-hidup. Segera setelah liontin gigi hewan mulai bersinar, Luli mulai mengendalikan energi Suan untuk membentuk ketegangan untuk menembus otot-ototnya dan membangun jembatan roh. Luli masih berkeringat karena rasa sakit bahkan jika dia memiliki pelet dan liontin gigi hewan. Dia selalu memiliki kemauan yang kuat. Dia selamat kondensasi laut roh tanpa bantuan pelet, jadi ini bukan apa-apa baginya. Dia bisa membuatnya dengan mudah. Jembatan roh perlahan dibangun. Lagi pula, potongan otot harus dicabik sedikit demi sedikit. Itu setara dengan membangun saluran unik di dalam tubuhnya. Saluran energi ini tidak bisa rusak. Itu harus tetap stabil, setidaknya sampai Soul Pond dibangun, jika tidak untuk waktu yang lama. Bongkok Tian memberikan metode rahasia bagi Luli untuk membangun jembatan roh yang telah lama dikuasai Luli. Hanya dalam waktu kurang dari setengah hari, setengah dari Bridges of Spirit selesai. Luli mengambil 4 pelet yang mengurangi rasa sakit. Itu adalah 400.000 kristal Suan yang sia-sia. Dia telah mengkonsumsi pelet yang bernilai begitu banyak kristal Suan tetapi hanya menghabiskan setengah dari jembatan roh. Ini baru permulaan. Dia masih perlu membangun Soul Pond dan membutuhkan pelet yang meringankan rasa sakit yang bernilai hampir 1 juta kristal Suan. Dia juga akan membutuhkan bantuan pelet jiwa suci. Untuk yang satu ini coba di Soul Pond Realm, Luli harus menghabiskan lebih dari 1 juta kristal Suan. Jika dia harus mencoba 2 kali, kristal Suan dari jumlah itu akan cukup untuk mencoba Fate Will Realm. Luli memiliki kristal Suan sehingga dia bisa membelinya. Lalu bagaimana keluarga kecil melakukannya? Sebuah keluarga kecil tidak akan membeli pelet pelepas rasa sakit tingkat tinggi, juga tidak akan mampu membeli pelet jiwa suci. Satu upaya akan menelan biaya lebih dari puluhan ribu kristal Suan, puncak. Karena Luli memiliki cukup Suan Crystals, dia tidak akan dengan sengaja mengalami rasa sakit yang tidak perlu. Dia juga ingin berhasil dengan satu upaya, tetapi tidak banyak. Itu akan menyakitkan bagi dirinya sendiri dan memakan waktu. Setelah lebih dari setengah hari, jembatan roh selesai, menghubungkan laut roh dan otak. Itu bisa memberikan energi Suan yang tak ada habisnya dalam pembangunan Soul Pond. Setelah memastikan bahwa alam laut roh stabil, Luli membuka matanya dan bernapas berat. Kemudian dia jatuh ke tanah setelah dia minum air. Kolam jiwa harus dibangun dalam sekali jalan. Oleh karena itu, Luli membutuhkan kekuatan dan energi fisik yang cukup. Dia memejamkan mata, siap untuk tidur selama beberapa jam untuk menghemat kekuatan dan menghemat energi sehingga dia bisa membuatnya sekaligus. Segera, dia tertidur lelap. Dia bahkan mendengkur, yang jarang terjadi. Mendengkur segera memenuhi ruangan. Melaporkan. Luli hanya tidur selama 2 jam ketika seorang pengintai bergegas ke Pulau Jahat Darah dan berlutut kepada Liu Yi dan Patriark 7, Patriark Keluarga, Patriark 7. Aku punya pesan untukmu dari Patriark Lu. Katanya ada 7 kapal perang yang mendekat Blood Evil Island. Bendera menunjukkan mereka adalah Dark Demon Army, kekuatan bandit danau yang sangat terkenal datang dari barat laut. Pemimpin mereka adalah Mosi, di puncak Soul Pond Realm. The Dark Demon Army memiliki 3 prajurit. Alam kolam jiwa dan lebih dari 40 di alam laut roh. Patriark Keluarga, Patriark 7, tolong bersiap-siap. Petik 2. Liu Yi dan Patriark 7 saling memandang, tidak terlalu khawatir. Musuh datang kemudian, dan yang pertama datang ke sini lebih lemah dari yang mereka duga. Minta Patriark 7 untuk terus memeriksa dan mengirim pesan kembali tepat waktu. Liu Yi melambaikan tangannya dan memerintahkan. Dia telah tumbuh dewasa ini, dengan asumsi cara seorang jenderal hebat. Mungkin dia dipengaruhi oleh Lu Li karena dia sering mengikutinya. Ketika dia mendengar berita itu, dia tetap tenang. Kemampuan bertarungnya ditingkatkan juga sekarang setelah dia mencapai tahap tengah dari alam lautan roh. Tentu saja, ini tidak mengesankan. Tapi karena Lu Li adalah dukungannya, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Patriark 9, bersiap-siap untuk pertempuran. Patriark 7 berteriak. Segera, Patriark 9 merespons. Pasukan demi pasukan dibentuk, dan prajurit demi prajurit dimobilisasi. Mereka melaksanakan rencana yang disepakati. Liu Yi, Patriark 7 dan Patriark 9 telah menghabiskan banyak waktu berdiskusi dengan para leluhur lainnya.
Mereka menyusun berbagai rencana dan mekanisme penanggulangan. Luli adalah pemilik Blood Evil Island sekarang. Karena dia memutuskan untuk pergi berperang, Patriark 7 dan yang lainnya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk memikirkan konsekuensinya. Mereka harus mengabdikan diri dalam memenangkan pertempuran pertama. Family Patriark, aku bisa mengatur situasi di sini. Pergi ke Earth Dragon Island. Patriark 7 berdiri dan berkata kepada Liu Yi. Dia mengangguk dan berjalan keluar. Dia perlu membawa Bongkok Tian ke Pulau Jahat Darah. Akan sulit bagi mereka untuk berurusan dengan prajurit Realm Soul Pond dari Dark Demon Army tanpa Bongkok Tian di sana. Berjalan keluar dari Blood Evil Fortress, Liu Yi melihat ke arah barat dan tersenyum dingin, tentara iblis gelap. 3 prajurit dari wilayah Soul Pond. Tidak ada pengembalian untukmu kali ini. Bab 236. Tidak ada terlalu banyak prajurit di pasukan Blood Evil Island, dengan jumlah hanya 6.000. Pada awalnya, banyak dari 6.000 bahkan belum mencapai Realm Xuanwu. Setelah periode pengembangan berkat sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, orang yang memenuhi syarat sebagai prajurit di Pulau Evil Darah telah menyaksikan peningkatan bertahap. Sekarang, ada lebih dari 3.000 prajurit di puncak alam Xuanwu, hampir 100 di alam lautan roh, dan bahkan ada 12 di puncak alam lautan roh. Keluarga Liu hanya memiliki beberapa prajurit di alam laut roh yang selamat dari pertarungan besar di Pulau Jahat Darah. Bahwa mereka bisa memiliki begitu banyak prajurit dalam rentang waktu sesingkat itu disebabkan oleh Luli. Tanpa liontin gigi hewannya, tidak akan ada buah caterpillar darah berkualitas tinggi, Netherworld Roots atau Fiery Lucid Ganoderma. Selanjutnya, keluarga Liu tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak kristal Xuan. Setelah keluarga Liu mengambil kendali Pulau Jahat Darah, mereka mendapat keuntungan setidaknya puluhan juta kristal Xuan. Mereka menghabiskan semua untuk melatih para prajurit itu. Namun, tidak ada yang bisa mencapai Realm Soul Pond. Dengan demikian terbukti betapa sulitnya untuk mencapai alam kolam Soul. Tentu saja, beberapa dari 100 prajurit di alam laut roh telah datang karena ketenaran Luli. Dia begitu terkenal sekarang sehingga banyak pejuang tunawisma datang untuk mencari perlindungan. Memang, meskipun keluarga Liu kekurangan prajurit di alam kolam jiwa, mereka masih memiliki 20 kurcaci hijau. 8 kurcaci hijau kehilangan nyawa ketika Luli pergi ke dunia kecil pertama kalinya. Kemudian, Patriark 7 membeli lebih banyak dan akhirnya berhasil mempertahankan jumlah kurcaci hijau menjadi 20. The Green Dwarf bisa sebagus prajurit di Soul Pond Realm dalam pertarungan, tidak gentar dan tidak takut mati. Kekuatan gabungan kurcaci hijau bisa mengerikan. Laporkan, tentara iblis gelap berjarak sekitar 19 mil. Laporkan, tentara iblis gelap berjarak sekitar 10 mil. Laporkan, tentara iblis gelap akan berada di dermaga pada saat 2 batang dupa untuk dibakar. Satu pesan demi satu dikirim kembali. Seluruh Pulau Jahat Darah sekarang dalam status siap perang. Setiap warga sipil dikumpulkan di sekitar benteng Evil Darah. Selain Patriark Seven dan Patriark Lu, 10 prajurit lainnya di puncak Spirit Sea Realm memimpin tim mereka sendiri, menunggu tentara iblis gelap mendarat. The Dark Demon Army memang sekelompok bandit danau. Mereka adalah pasukan terbesar dari jenisnya di sisi barat Laut Danau, menikmati beberapa ketenaran kecil. Tidak ada yang tahu di mana pangkalan angkatan darat setan gelap berada, dan mereka hanya akan muncul seperti hantu sesekali. Biasanya, mereka hanya merampok orang daripada membunuh mereka sehingga reputasi mereka tidak terlalu terkenal. The Dark Demon Army tidak pernah membuat target dari keluarga Su atau siapapun dari Sundown Island. Mereka hanya menjarah pasukan kecil, dan bahkan pasukan tingkat 3 pun tidak dirampok oleh mereka. Oleh karena itu, meskipun kadang-kadang keluarga Su akan mengirim pasukan untuk membersihkan bandit, tetapi pengejaran hanya akan berlangsung sebentar. Keluarga Su akan meninggalkan bandit sendirian setelah mereka melarikan diri. Faktanya, banyak yang berspekulasi bahwa Dark Demon Army adalah kekuatan tersembunyi dari keluarga Su. Kalau tidak, akan sangat mudah bagi keluarga Su untuk menghancurkannya. Salah satu prajurit Realm Fate Will dari keluarga Su akan dapat menemukan sarang angkatan darat iblis gelap dan menghancurkan mereka sekaligus. Serangan yang diluncurkan oleh tentara setan gelap secara tidak langsung telah membuktikan bahwa mereka dikendalikan oleh keluarga Su. Bahkan jika mereka bukan milik keluarga Su, mereka harus relevan satu sama lain dalam beberapa cara.
Liu Yi berangkat ke Pulau Naga Bumi secara diam-diam dan Bongkok Tian telah tiba di benteng jahat darah yang menenangkan Patriark 7. Dia menjadi lebih percaya diri dengan perintahnya. Setelah waktu untuk dua dupa untuk membakar, 7 kapal perang raksasa tiba di dermaga Pulau Jahat Darah. Di atas kapal banyak prajurit, setidaknya beberapa ribu jumlahnya. Setiap kapal memiliki bendera emas dengan tulisan, Setan Gelap. Alih-alih menyerang segera, tentara setan gelap mengirim utusan untuk mengirim surat. Hanya ada beberapa kata yang terukir di atasnya, pemimpin tentara setan gelap ingin berbicara dengan Lu Li dan meminjam 1 juta suan kristal. Patriark 7 mengirim seseorang untuk membalas. Dia mengatakan kata-kata baik bahwa Lu Li dalam budidaya sehingga dia tidak bisa melihat pengunjung dan bahwa mereka tidak dapat meminjamkan 1 juta suan kristal karena fakta bahwa Pulau Jahat Darah menghabiskan banyak uang. Mosi lagi mengirim surat, mengatakan bahwa tentara setan gelap lelah dan ingin beristirahat di Pulau Jahat Darah sebelum mereka berangkat lagi. Sebelum surat itu dikirim ke Patriark 7, tentara iblis gelap sudah mulai mendarat. Mereka berbaris menuju Blood Evil Fortress, dengan lebih dari 1000 di kelompok pertama, dengan susah payah menuju Pulau Evil Darah. Aktifkan formasi penghambatan. Patriark 9 memberikan perintah untuk mengaktifkan formasi penghambatan sebelum Patriark 7 melakukannya. Formasi penghambatan ditempatkan di sini oleh Sue Chou. Seketika, jalanan dipenuhi dengan asap dan kabut beracun. Banyak orang akan diracun sampai mati jika mereka mencoba memaksa masuk. Masuk dari samping, potong pohon. Seorang pemimpin tim di Soul Pond Realm berkata, 1000 prajurit dibagi menjadi 2 tim dan memasuki hutan dari sisi. Mereka menghunuskan senjata mereka untuk menebang pohon, mencoba membersihkan jalan. Desis, desis. Pada saat mereka membuka jalan keluar dan mereka semua telah memasuki hutan, tiba-tiba keluar kabut putih menutupi ruang. Setelah Bongkok Tian bergabung dengan Pulau Jahat Darah, ia membantu mengatur banyak formasi penghambatan yang efektif sekarang. Mengisi. Pemimpin tim di Soul Pond Realm mengambil keputusan dan memerintahkan. Kelompok demi kelompok prajurit memasuki area berkabut dan bergerak maju dengan hati-hati. Desir, desir, desir. Satu panah-panah mekanis demi satu datang, menembus pria demi pria. Semakin banyak yang datang. Meskipun prajurit Dark Demon Army telah menarik perisai mereka, lebih banyak yang sekarat. Ledakan. Dengan kilatan petir, seorang prajurit dari alam laut roh dibakar habis-habisan. Ah! Di sebelah kanan, seorang prajurit Dark Demon Army ditusuk oleh paku yang datang dari bawah tanah. Setelah tangisan yang menyedihkan, dia jatuh ke kematiannya. Ada terlalu banyak formasi penghambatan di hutan. Mungkin hanya lebih dari beberapa lusin prajurit yang tersisa di setiap sisi pada saat mereka mencapai benteng Evil Darah. Laporkan, Mosi memimpin 1000 prajurit dan mereka berangkat dari selatan. Prajurit lain di Soul Pond Realm datang dari utara dengan 1000 prajurit. Patriark 7 mengambil alih komando di benteng Evil Darah sementara Patriark 9 bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen. Banyak pengintai yang mengirim kembali informasi setiap saat. Patriark 7 sepertinya tidak terkejut setelah mendapat berita itu, 1000 prajurit pertama jelas dikirim untuk menarik perhatian mereka. Patriark 7 tidak peduli dengan mereka. Setelah menerima berita, alih-alih mengirim Bongkok Tian, Patriark 7 hanya melambaikan tangannya dan berkata, tetap pada rencana semula. Beberapa ribu prajurit dari Dark Demon Army hanyalah hidangan pembuka. Mereka bukan apa-apa untuk Pulau Jahat Darah. Kelompok bandit danau pertama mungkin hanya ada di sini untuk melihat kekuatan sebenarnya dari Pulau Jahat Darah. Segera, perkelahian pecah di sisi yang berbeda. Formasi penghambatan dari Pulau Evil Darah begitu mengerikan sehingga sebelum mereka bergerak, lebih dari setengah dari 3000 tentara gelap iblis telah meninggal atau terluka. Sebelum Patriark 7 memberikan instruksi, beberapa Patriark sudah meluncurkan serangan mereka dengan beberapa kurcaci hijau di tim masing-masing. Bongkok Tian akhirnya bergerak dan sasarannya adalah Mosi. Pertarungan telah berlangsung beberapa saat. Patriark Lu telah menyelidik di luar Pulau Evil Darah secara pribadi. Setelah memastikan bahwa tidak ada prajurit dari alam roda takdir yang bersembunyi, Patriark 7 mengirim Bongkok Tian. Begitu Bongkok Tian keluar, Mosi terbunuh seketika. Tentara iblis gelap melarikan diri dalam kekacauan, dan pada saat Bongkok Tian mencapai medan perang di sisi lain, tentara iblis gelap telah benar-benar dialihkan. Mereka sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri. 4 jam dalam pertempuran, 2000 dari 3000 prajurit yang mendarat di pulau itu meninggal.
The Dark Demon Army kembali dengan sangat kehilangan. Pulau Evil Darah tidak menderita kerugian besar. Hanya beberapa ratus prajurit yang mati, dan kebanyakan dari mereka berada di alam Xuanwu. Banyak formasi penghambatan hancur. Tanpa persediaan apapun, akan sulit untuk mengembalikannya. Setiap orang dari Pulau Evil Darah bersemangat dan mereka mengadakan pesta perayaan malam itu juga. Banyak prajurit mabuk. Sangat menyenangkan bagi para pejuang dari Pulau Jahat Darah untuk berpikir bahwa mereka telah mengalahkan kelompok bandit danau terbesar di barat laut Danau Seribu Pulau menjadi bugar. Patriark 7, bagaimanapun, tidak berbagi terlalu banyak perasaan gembira. Dia bahkan tidak minum banyak. Dia tahu dengan jelas bahwa pertarungan sesungguhnya akan datang tak lama. Seperti yang dia harapkan. Pada waktu fajar menyingsing, Patriark Lu meminta seseorang untuk mengirim kembali pesan, ada 3 kelompok musuh yang datang di Pulau Jahat Darah dari 3 arah. Patriark Lu tidak berani terlalu dekat, tetapi dia curiga bahwa setidaknya ada satu pejuang rilem nasib yang memimpin tim. Kita dalam masalah besar. Kelompok musuh kedua datang lebih cepat dari yang Patriark 7 bayangkan. Luli harus berada pada saat kritis dalam upayanya di Soul Pond Realm. Jika dia terganggu, semua usahanya akan sia-sia. Namun, jika mereka tidak meminta Luli untuk keluar, bisakah mereka selamat dari serangan gelombang kedua sendiri? Bab 237. Luli memang berada di persimpangan kritis dalam kultivasinya. Setelah tidurnya, ia mulai membangun Soul Pond-nya dengan split penuh. Energi Xuan di laut rohnya dialokasikan untuk membangun sebuah kolam di dalam jiwanya sesuai dengan metode yang ia pelajari dari Hun Shebektian. Sekecil jiwa kolam, membutuhkan banyak waktu dan sejumlah besar energi Xuan. Itu bukan tugas yang mudah untuk membangun Soul Pond. Tidak ada yang bisa serba salah, kalau tidak, jiwa akan meledak. Hasilnya adalah kematian atau prajurit dikurangi menjadi sayuran. Sejumlah besar energi Xuan memasuki otak Luli dan sedang dikondensasi dan dikompresi di sana. Kondensasi itu bahkan lebih mengerikan daripada Xuan Force. 100 helai Xuan energi hanya bisa dikondensasi menjadi 1 helai sekarang. Sementara itu, Sutra Emas Jiwa harus dipupuk dengan hati-hati. Tidak ada yang bisa salah. Setelah Sutra Emas rusak, prajurit akan menjadi kurang cerdas. Luli telah mengambil pelet jiwa surgawi, kemanjuran yang sekarang menutupi semua Golden Siuk of the Soul untuk melindungi mereka dari bentak. Pelet itu melindungi jiwa dengan kekuatan penuh. Kolam jiwa harus seukuran 3 jari. Luli sekarang berada di sepertiga ukuran penuh. Beberapa Golden Siuk of the Soul sekarang telah melebur menjadi 1. Dengan bantuan pelet jiwa surgawi dan semua jenis pelet lainnya, prosesnya berjalan dengan lancar. Jika Patriark 7 mengirim pesan kepada Liu Yi dan memintanya membangunkan Luli dengan paksa, semua usahanya akan sia-sia. Jembatan roh akan runtuh, dan semua pelet akan sia-sia, membahayakan jiwa Luli dalam prosesnya. Akhirnya, Patriark 7 melakukannya. Namun, dia memberitahu Liu Yi bahwa mereka akan berhenti selama mungkin. Jika mereka benar-benar sampai pada titik di mana mereka tidak bisa bertahan lagi, mereka akan melepaskan detonator sinyal sehingga Liu Yi bisa membangunkan Luli. Luli yang memberitahu mereka bahwa dia bisa dibangunkan. Patriark 7 dan Liu Yi sekarang memiliki kepercayaan dan kekaguman buta pada Luli seolah-olah selama dia ada di sana, ikatan apapun bisa dilepaskan dan tidak ada yang perlu ditakuti. 3 kelompok bandit datang dalam lebih dari puluhan kapal perang. Lebih dari 10.000 prajurit diam-diam menyelinap menuju Pulau Jahat Darah sekitar dini hari. Bahkan orang yang paling bodoh pun tidak akan percaya bahwa para bandit itu ada di sini sebagai pelobi. Setelah beberapa pemikiran, Patriark 7 memutuskan untuk membeli waktu sendiri. Dia mengirim prajurit ke tempat ketiga kelompok bandit hendak mendarat, dan menanam bendera putih di sana. Saat fajar menyingsing, belasan kapal perang ditarik ke pantai. Semua prajurit melihat bendera putih dan 3 kurir Pulau Jahat Darah. 3 utusan mengirim surat Patriark 7 dengan ketakutan. Patriark 7 telah menuntut pembicaraan damai atas nama Luli. Selama mereka tidak menyerang Pulau Evil Darah dapat menawarkan 10 juta kristal Xuan untuk masing-masing pihak. 3 pihak itu penasaran. Jika mereka bisa mendapatkan kristal Xuan tanpa harus bertarung, ini akan menjadi pilihan yang lebih disukai. Terlebih lagi, mereka masih bisa memulai pertarungan setelah mereka mendapatkan kristal Xuan. Tidak ada batasan untuk keserakahan orang. Para pemimpin ketiga kelompok itu langsung mengirim pesan.
Salah satunya menginginkan 80 juta kristal Suan dan dua di antaranya 50 juta kristal Suan. Mereka ingin mengantongi keuntungan pertama. Tentu saja, Patriark 7 tidak akan memberi mereka sepotong pun kristal Suan. Yang dia inginkan adalah lebih banyak waktu. Setelah beberapa saat, dia meminta para utusan untuk menawar dan menawar tawaran mereka menjadi 20 juta Suan kristals. 3 kelompok bandit itu benar-benar tertarik sekarang. Pulau Evil Darah memang kaya. Mereka telah meningkatkan tawaran mereka sebesar 10 juta dalam sekali jalan. 3 pihak itu adalah bandit danau, tetapi lingkup pengaruhnya tidak di sisi barat laut Pulau Seribu Pulau. Mereka hanya datang ke sini atas undangan. Perundingan masih berlangsung. Ketiga pihak semua mengurangi permintaan mereka sebesar 10 juta Suan Crystals dan mengharapkan tawaran balasan dari Blood Evil Island dengan penuh semangat. Jika Blood Evil Island bersedia untuk menambah 10 juta Suan Crystals lainnya, ketiga kelompok itu akan melupakan pertarungan terlebih dahulu dan mengamankan 30 juta Suan Crystals sebelum mereka mengambil langkah lain. Namun, Patriark 7 tidak mengirim kata-kata tawar-menawar. Tidak ada kurir muncul lagi. Setelah 2 jam, itu adalah hari tertinggi. Akhirnya, beberapa utusan keluar, pada saat itu ketiga kelompok bandit mulai tidak sabar. Tawaran terbaik yang bersedia diberikan oleh Pulau Jahat Darah adalah 30 juta Suan Crystals, dan mereka harus menyerahkannya setelah setengah hari. Pulau Evil Darah mengklaim bahwa mereka tidak memiliki begitu banyak kristal Suan di tangan dan bahwa mereka harus menarik beberapa dari kamar dagang surga penjara. Berurusan, setengah hari tidak ada artinya. Hari itu telah tiba, jadi tidak mungkin bagi para bandit untuk menyelinap masuk. Inisiator itu ingin memberi pelajaran kepada Pulau Jahat Darah. Para bandit berpikir mereka masih bisa melakukannya setelah mereka memperoleh kristal Suan. Baik, Patriark 7 sangat senang ketika dia mendapat berita itu. Luli harus dilakukan setelah setengah hari. Patriark 7 mengirim seseorang untuk berpura-pura sedang dalam perjalanan ke Pulau Goddown untuk mengambil kristal Suan. Dia menenangkan ketiga kelompok bandit, dan mengirimi mereka banyak makanan dan buah-buahan untuk dinikmati. Lebih dari puluhan kapal perang mengelilingi Pulau Evil Darah. Bahkan serangga kecil pun tidak bisa terbang. 3 pemimpin kelompok dengan sabar menunggu untuk mengantongi 30 juta kristal Suan. Apa yang mereka tunggu? Lebih dari 10 mil jauhnya dari Pulau Evil Darah, ada jangkar kapal perang lain di danau. Su Yaoyang dan Su Shihe ada di sana. Mereka mulai ragu setelah mereka tidak mendengar apapun dari Pulau Jahat Darah. Seseorang pergi ke sana dan lihat. Su Shihe melambaikan tangannya dan berkata, seorang pengintai menyelinap lewat danau. Tebakan Luli benar. Keluarga Su telah merencanakan serangan secara diam-diam di bawah perintah orang lain. Nyonya Yan menyarankan Su Chen untuk memberi pelajaran pada Luli agar Luli bisa menyerah padanya. Su Chen malu karena Su Yaoyang terlempar ke danau sebelum di bawah perintah Luli. Karena Nyonya Yan telah memberikan izin padanya, dia jelas ingin Luli merasakan rasa pahit. Dia ingin menunjukkan kepada Luli bahwa sisi barat laut Pulau Seribu Pulau miliknya, Su Chen, bukan Luli. Sebenarnya, kelompok bandit terbentuk karena beberapa tuan membiarkannya. Pada banyak kesempatan, itu tidak baik bagi tuan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Karena itu, para banditlah yang harus melakukan pekerjaan. Jika tidak, berdasarkan apa yang mampu dilakukan Su Chen, tentara setan gelap akan lama menghilang. Para bandit yang datang kali ini dikendalikan oleh keluarga yang berbeda. Nyonya Yan mengirim kata-katanya kepada keluarga satu persatu. Semua bandit dari Danau Pulau Seribu berkumpul di sini hanya untuk memberi pelajaran pada Luli. Ada sesuatu yang lain. Keluarga Bai selalu tertarik pada prajurit kuat misterius yang mengikuti Luli berkeliling. Banyak pengintai dikirim oleh keluarga Bai untuk bersembunyi di daerah terdekat. Mereka ingin melihat apakah prajurit misterius yang telah membantu Luli keluar di Heaven Martial Kingdom akan muncul atau tidak. Mereka ingin mengetahui identitasnya. Idiot. Su Shihe mengutuk setelah dia mendapat berita dari pengintai keluarga Su. Patriark 7 jelas terhenti. Tidak mungkin Luli akan berkompromi. Bahkan jika dia mau, dia tidak akan tunduk pada sekelompok bandit. Su Yaoyang cukup pintar untuk mengetahui hal ini segera. Dia dengan marah berteriak, kirim sepatah kata kepada Whitebeard dan katakan pada mereka untuk menyerang sekarang. Pulau Jahat Darah macet. Para pengintai pergi tetapi apa yang mereka dapatkan sebagai balasan membuat Su Yaoyang dan Su Shihe marah. 3 kelompok bandit tidak mendengarkan perintah mereka.
Mereka menemukan beberapa alasan untuk menolak. 3 kelompok bandit disewa oleh keluarga lain, jadi mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Pergi. Su Yaoyang sangat marah. Dia punya seseorang untuk mengendalikan kapal perang dan melanjutkan. Meskipun dia tidak jelas mengapa Luli ingin lebih banyak waktu, dia yakin ada sesuatu yang terjadi. Dia harus pergi ke sana dan menekan para bandit menggunakan identitasnya sebagai tuan muda keluarga Su. Juga, Su Sihe ada di sini. Para bandit pasti memiliki rasa takut terhadap mereka. Su Yaoyang dan Su Sihe keduanya menyamar. Mereka tidak bisa menunjukkan wajah asli mereka. Ketika kapal perang mereka mendekati Pulau Eiffel Darah, mereka diam-diam naik kereta kuda mewah dan melihat seorang pria berjanggut putih dengan tubuh yang kuat. Pria ini disebut Whitebeard, yang paling kuat dari 3 kelompok bandit. Whitebeard tidak bisa menolak lagi karena tuan muda dan patriark kedua keluarga Su ada di sini. Dia telah menerima perintah bahwa dia harus mendengarkan tuntutan keluarga Su. Whitebeard harus memerintahkan untuk memulai serangan sekarang. Angin berhembus kencang dan drum bergemuruh. Putaran pertarungan lain telah dimulai. Bab 238. Ayo pergi. Patriark 7 menghela nafas tanpa daya ketika dia mendapat berita. Dia berpikir bahwa dia bisa memiliki setengah hari lagi, tidak pernah berharap bahwa para bandit akan melancarkan serangan sekarang. Dia mengambil keputusan dan menahan diri untuk tidak memberitahu Liu Yi untuk meminta Luli keluar. Sebaliknya, dia telah memberikan perintah agar mereka bertarung sampai nafas terakhir mereka. 3 tentara bandit datang kali ini. Patriark Lu telah menjelaskan bahwa hanya ada 1 prajurit di alam nasib roda. 2 pemimpin tentara lainnya hanya di Sol Pond Realm. Ada banyak formasi penghambatan di pulau yang bisa membelinya beberapa waktu. Bongkok Tian dan kurcaci hijau adalah kekuatan yang kuat. Meskipun sulit bagi mereka untuk menang, mereka dapat mengatur untuk sementara waktu. Bongkok Tian telah bergerak. Akan sulit bagi Pulau Jahat Darah untuk bertahan jika dia tidak melakukan apa-apa. Dia pergi ke satu sisi terlebih dahulu, siap untuk membunuh semua prajurit Realm Sol Pond di sana dan kemudian pergi untuk mendukung 2 sisi lainnya. Patriark 9 dan Patriark lainnya berpisah dengan 20 kurcaci hijau. Mereka bersiap untuk melawan serangan musuh mereka dengan nyawa mereka. Apa yang menjadi kejutan yang menyenangkan bagi Patriark 7 dan yang lainnya adalah bahwa ketiga pasukan bandit tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka hanya mengirim 1000 prajurit masing-masing dengan beberapa prajurit yang kuat. Hanya 2 atau 3 prajurit dari Sol Pond Realm yang memimpin tim. Itu jauh lebih mudah. Bongkok Tian berurusan dengan 1 tentara, membunuh pejuang alam kolam jiwa di sisi itu, dan memukul beberapa ratus prajurit sampai mati dengan roda nasibnya. Sisanya melarikan diri sekaligus. Berkat formasi penghambatan dan kurcaci hijau, serangan dari 2 tentara lainnya di 2 sisi lainnya ditekan. Patriark 7 bahkan mengatakan bahwa mereka tidak perlu melawan terlalu keras dan bahwa mereka harus mencoba untuk membeli lebih banyak waktu. Bongkok Tian membebaskan dirinya dari pertarungan yang tidak menuju kemanapun. Laporkan, ada terlalu banyak formasi penghambatan di Pulau Jahat Darah. Sulit bagi kita untuk bergerak maju dan kita memiliki banyak korban. Laporkan, Pulau Jahat Darah mengirim 20 kurcaci hijau. Komandan ketiga kita berjuang mati-matian, dan 12 prajurit dari alam jiwa kolam dan 15 kurcaci hijau terbunuh. Tapi masih ada banyak prajurit kuat di pihak mereka. Sulit untuk kami terus maju dan lebih dari 3.000 prajurit tewas atau terluka. Petik 2. Laporkan, komandan ketiga kita meminta penguatan. Ada 40 kurcaci hijau keluar dari Pulau Jahat Darah. Lebih dari 5.000 prajurit tewas atau terluka di pihak kita sekarang. Petik 2, petik 2. Pesan demi pesan dilaporkan kembali ke Whitebeard, membuat Su Sihe dan Su Yaoyang merasa cemas. The Blood Evil Island tidak memiliki prajurit dari Sol Pond Realm dan 20 Green Dwarf paling banyak. Sekarang, menurut laporan, prajurit yang dikirim oleh Whitebeard telah membunuh lebih dari puluhan Green Dwarf dan lebih dari 10 prajurit dari Sol Pond Realm. Tuan Muda Su, Patriark Su. Whitebeard tampak muram ketika dia berbicara kepada keduanya, kami hanya diberikan 10 juta suan kristal kali ini, tetapi musuh kami terlalu kuat dan korban kami besar. Saya tidak berpikir 10 juta suan kristal cukup untuk menghibur keluarga orang yang meninggal dan yang terluka. Saya pikir kita akan kehilangan semua semangat jika kita terus seperti ini. Petik 2. Su Yaoyang berpunuk dingin. Whitebeard sama sekali tidak tahu malu.
Dia jelas meminta lebih banyak kristal Suan. Jika dia tidak puas, dia tidak akan mengirim prajurit lain. Su Shihe berusaha keras untuk menelan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, kami memahaminya. Bagaimana dengan ini? Saya akan membuat keputusan ini atas nama patriark keluarga kami dan memberi Anda 5 juta Suan kristal lain sebagai biaya militer. Tanya semua anak buahmu untuk berpartisipasi, Whitebeard. Jika kamu bisa menaklukkan Pulau Jahat Darah dan menangkap Luli, kamu akan diberi hadiah. Petik 2. 5 juta. Jenggot putih Beard berkedut. Kilatan jijik muncul di matanya. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, kirim kata-kataku. Lord Shihe telah memberi kita uang. Beritahu orang-orang kita untuk bekerja lebih keras dan membawa Pulau Jahat Darah. Melihat bahwa Beard Putih tidak melakukan apa-apa sendiri, Su Yaoyang melirik dengan dingin kepadanya dan berkata, Tuan Putih, jika Anda pergi ke sana secara pribadi, saya pikir banyak nyawa prajurit Anda dapat terhindar. Whitebeard berada di Fatewheel Realm, dan panggung tengah, tidak kurang. Jika dia bisa pergi ke pertarungan secara langsung, dia bisa mengalahkan Bongkok Tian secara instan dan berjuang menuju benteng Evil Darah dalam waktu singkat. Itu tidak perlu. Whitebeard melambaikan tangannya dan menjawab, Tuan Muda, Anda harus memiliki keyakinan pada kami. Tidak ada prajurit yang tidak berguna dari Pulau Jahat Darah adalah lawan yang layak bagi kami. Kami dapat dengan mudah mengambil Pulau Jahat Darah. Hanya tunggu sebentar, bisa minum teh di Blood Evil Island dalam waktu kurang dari sehari. 1 hari. Su Shihe dan Su Yaoyang saling memandang. Jejak amarah muncul dari kedalaman mata mereka. Whitebeard jelas mengisyaratkan bahwa jumlah Suan Crystals tidak cukup, jadi dia tidak akan meletakkan semua kartunya di atas meja. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, hari-hari akan segera berlalu. Perubahan apa yang akan terjadi? Tidak ada yang bisa meramalkan. Namun, Su Shihe dan Su Yaoyang tidak bisa menekan Whitebeard lagi. Dia keras kepala, kecuali keluarga Su bersedia menawarkan lebih banyak kristal Suan. Tapi tidak lebih dari puluhan juta kristal Suan akan melakukan trik memuaskan serigala serakah seperti Whitebeard. 3 kelompok bandit benar-benar mengirim lebih banyak prajurit setelah Whitebeard mengucapkan kata-katanya. Yang sedang berkata, dalam ronde pertama pertarungan, para prajurit menyerang agak keras, tapi sekarang mereka semua hanya berpura-pura. Para bandit akan pergi ke suatu tempat, mengambil beberapa tindakan dan kemudian berlari kembali. Mereka akan kembali beristirahat setelah beberapa gerakan. Ketika Patriark Seven dan Patriark Nine mendapatkan berita itu, mereka senang. Mereka bekerja sama dengan para bandit dalam mengadakan pertunjukan. Untuk sementara, suara-suara pertempuran akan naik ke langit, maka semua kegiatan akan berhenti. Sepertinya mereka berada dalam latihan militer. Setelah malam tiba, ketiga kelompok bandit semua mundur, mengklaim bahwa mereka kelelahan setelah seharian berkelahi dan bahwa mereka telah menderita banyak nyawa sehingga mereka perlu waktu untuk beristirahat. Namun berita tentang pertempuran semakin dibesar-besarkan. Menurut pesan yang dikirim kembali, puluhan ribu bandit terbunuh atau terluka dan lebih dari 100.000 prajurit dari Pulau Jahat Darah meninggal, di antaranya 1.000 di Soul Pond Realm. Bandit disebut bandit karena suatu alasan. Su Shihe dan Su Yaoyang mengepalkan gigi mereka dengan kebencian. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa menawarkan lebih banyak kristal Suan. Bagaimana jika puluhan juta atau ratusan juta kristal Suan masih belum cukup untuk memuaskan Whitebeard? Setelah beberapa pemikiran, Su Shihe meninggalkan kapal perang dan meminta seseorang untuk mengirim pesan kepada Su Chen dan keluarga yang memiliki kendali atas Whitebeard. Dia ingin keluarga itu memberikan tekanan pada Whitebeard, jika tidak, mereka bisa menghabiskan 10 hari atau setengah bulan dalam pertempuran tetapi masih tidak akan bisa menaklukkan Pulau Jahat Darah. Sehari telah berlalu tetapi Luli masih belum berhasil ke Soul Pond Realm. The Soul Pond telah dibangun, tetapi tidak semua Golden Siuk of Soul telah diintegrasikan bersama. Ini adalah momen yang paling penting. Selama semua siuk emas jiwa dapat diintegrasikan ke dalam Soul Pond, itu akan stabil. Pada saat itu, Luli akan berada di alam kolam Soul. Patriark 7 tidak memotongnya. Sifat bandit Whitebeard telah memberi Luli lebih banyak waktu. Sayang sekali bahwa Luli sekarang berada dalam teka-teki. Dia menemukan beberapa Golden Siuk of Soul tidak dapat digabungkan bersama. Semua yang lain sudah terintegrasi terlepas dari beberapa yang tersisa. Apakah Bongkok Tian memberi saya metode yang salah? Luli tidak tahu harus berbuat apa.
Secara teori, ini tidak seharusnya terjadi. Bongkok Tian tidak akan menyakitinya sehingga metode membangun Soul Pond pasti benar. Jika demikian, lalu apa yang salah? Lu Li tidak bisa memikirkan ini. Dia harus menyelesaikan penggabungan semua siuk emas jiwa lainnya terlebih dahulu sebelum dia berurusan dengan yang tersisa. Menjelang tengah malam, semua dilakukan untuk beberapa yang terakhir. Lu Li telah berjuang selama 2 jam, yang tidak membuahkan hasil. Hanya ada 2 penjelasan. Entah metode Bongkok Tian salah, atau ada sesuatu yang aneh di Lu Li sendiri. Konstitusi setiap orang berbeda. Seseorang dapat berkultivasi dengan cepat, seseorang melambat, seseorang tidak dapat berkultivasi, dan beberapa yang lain telah bermutasi. Setiap kejadian akan masuk akal. Lu Li bingung. Dia telah mengambil 2 pelet jiwa surgawi. Dia harus mengambil yang ketiga pada tingkat ini. Bagaimana jika dia masih tidak bisa melakukannya setelah ketiga Divine Soul Pellet dikonsumsi? Kolam jiwanya mungkin runtuh dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Sementara Lu Li menggaruk kepalanya untuk mencari ide, perubahan muncul. Liontin gigi hewan tiba-tiba bersinar dan menjadi lebih hangat. Itu tidak berkedip seperti ketika Lu Li mengkonsumsi pelet, tetapi bersinar dan memancarkan panas seperti ketika Lu Li berada dalam kebangkitan garis keturunan. Liontin gigi hewan bahkan bergetar. Setelah perubahan terjadi pada liontin gigi hewan, tanda bloodline di punggung Lu Li mulai memancarkan cahaya juga. Naga perak mulai bergerak, yang memberi Lu Li perasaan tak menyenangkan. Dia menemukan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, seolah-olah semuanya telah terlepas dari kendalinya. Bab 239. Liontin gigi binatang, bukan sekarang. Lu Li berdoa pada dirinya sendiri. Terakhir kali selama kebangkitan garis darah, liontin gigi hewan memiliki reaksi yang sama, bersinar, memancarkan panas, dan bergetar. Tapi kali ini aneh. Lu Li tidak diselimuti oleh kekuatan misterius dari bloodline altar, namun dia tidak bisa bergerak. Dia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Tepatnya, jiwanya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ini menakutkan. Tubuhnya sendiri lepas kendali. Lu Li ingat apa yang terjadi pada Yu Lingsu di Dragon King Mountain dan menjadi semakin khawatir. Adakah roh iblis yang bersembunyi di liontin gigi binatang dan dia mencoba mengambil alih tubuhnya dan menghancurkan jiwanya sendiri? Tidak peduli seberapa takut Lu Li, dia tidak bisa bergerak, dia juga tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa dia rasakan hanyalah liontin gigi hewan yang semakin panas, lebih cerah dan lebih cerah. Kemudian dia merasa dadanya terbakar seperti di Bloodline Awakening. Kemudian beberapa hal yang tidak diketahui menembus ke dalam tubuhnya. Dia bisa mengatakannya kali ini. Lu Li samar-samar merasakan bayangan naga perak yang meraung dan bergerak di nadinya, bergegas menuju Soul Pond-nya. Memang, Lu Li sepertinya melihat naga perak kecil memasuki otaknya dan kemudian mendorong keluar ke kolam jiwanya. Tepat pada saat itu, Soul Pond bersinar terang. Beberapa golden siuk dari jiwa-jiwa yang tidak mau bersatu bergabung. Aku dikutuk. Semua sudah berakhir. Sekarang semua golden siuk of the soul terintegrasi bersama. Soul Pond adalah tempat jiwa Lu Li tinggal. Namun, ada bayangan naga perak di dalam jiwanya dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa arti semua ini? Mungkin itu pertanda bahwa tubuhnya dikendalikan oleh naga perak. Selain itu, biasanya, bloodline mark ada di leher, tetapi Lu Li ada di punggungnya. Yang lain hanya memiliki satu skill garis darah tapi dia punya 2. Lu Li panik sekali ketika semua pikiran muncul. Lebih baik jika dia bisa melakukan apa saja, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain berpikir. Setelah naga perak kecil itu memasuki kolam jiwa, itu tidak melakukan apa-apa. Kolam jiwa terus bersinar dan Lu Li terus bergerak melawan keinginannya. Dia harus menunggu kolam jiwa stabil, untuk saat ketika dia bisa mengendalikan tubuhnya, atau perusakan, jiwanya. Hari yang baru telah tiba, dan Whitebeard menikmati tidur yang nyenyak. Ketika dia bangun, dia bahkan meminta seseorang untuk menjemputnya ikan untuk memasak sup. Su Shihe dan Su Yaoyang sudah bangkit. Whitebeard mengirim seseorang ke sana untuk mengantarkan sup ikan, tetapi keduanya tidak berminat untuk menikmatinya. Mereka tidak berani meninggalkan kabin mereka. Yang mereka lakukan adalah mengirim seseorang untuk mendesak Whitebeard untuk datang. Whitebeard muncul di pagi hari. Dia memerintahkan untuk memulai serangan di Pulau Evil Darah lagi di bawah tekanan Su Shihe dan Su Yaoyang. Namun, menilai dari cara pasukan bergerak,
Su Shihe dan Su Yao yang bisa tahu situasinya akan seperti hari sebelumnya, tidak ada hasil. Suara berisik dan teriakan membunuh memenuhi seluruh pagi. Ketika ketiga pasukan bandit mundur, secara mengejutkan, hanya kurang dari 10 prajurit yang tewas, di kedua belah pihak. Banyak bandit bahkan membangun api dan memasang pot di pantai, siap untuk memasak makan siang. Su Shihe dan Su Yao yang tidak bisa melakukan apapun meskipun mereka marah besar. Setelah makan siang, seorang pria misterius diam-diam naik ke kapal perang mereka. Itu Ding Gui. Keluarga Ding dari Pulau Blacktooth adalah penguasa di sisi utara Danau Pulau Seribu. Whitebeard dan bandit lainnya dikendalikan oleh keluarga Ding. Karena Ding Gui, kepala patriark keluarga Ding, ada di sini, Whitebeard harus bertindak dengan benar. Serang sekarang. Kamu harus menurunkan Pulau Evil Darah hari ini. Ding Gui telah memberikan perintah tertinggi. Whitebeard berjanji, Lord Gui, tolong tenangkan pikiranmu. Kami akan tidur di benteng Evil Darah malam ini. Aku akan bunuh diri jika aku tidak bisa menaklukkan Pulau Evil Darah. Whitebeard berjalan keluar, lalu berteriak, kalian semua, serang. Ayo ambil Pulau Jahat Darah sebelum gelap. Kirim sepatah kata untuk Scorpion beracun dan pasukannya untuk mengambil tindakan juga, atau aku akan menghancurkan bola mereka. Para bandit mengerti arti Whitebeard yang mengawasi serangan itu. Mereka bergegas keluar dari kapal perang mereka, berkumpul bersama di pantai, dan semua dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Berdengung. Dengan cahaya putih mencolok, roda nasib dua lapis muncul dari perut Whitebeard. Dia terbang dari kapal perang sementara pedang cantik muncul di tangannya. Dengan lambaian, dia berteriak, mengisi. Tidak apa-apa sekarang. Ding Gui tahu bahwa misinya tercapai. Dia menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Su Shihe dan Su Yao yang kemudian pergi melalui danau diam-diam. Sebelum Ding Gui datang, keluarga patriark keluarga Ding mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitasnya. Mereka hanya menghormati perintah Nyonya Yan, tidak bertarung melawan Lu Li karena alasan pribadi. Oleh karena itu, setelah Whitebeard memprakarsai serangan itu, Ding Gui pergi. Biaya. Segera kedua pihak yang lain mengambil tindakan. Dua kelompok bandit danau lainnya mengikuti jejak Whitebeard. Sekarang setelah dia memberi perintah, tidak ada bandit yang berani hanya membayar layanan bibir. Sekarang sudah nyata. Setelah menerima berita bahwa Whitebeard telah mengambil tindakan, Patriark 7 memandang bongkok yang tak berdaya yang menghela nafas. Kirim sinyal. Minta pemilik Pulau Lu untuk keluar. Aku tidak bisa bersaing dengan pejuang tingkat menengah Realate Will Fate itu. Karena Bongkok Tian telah menyatakan idenya secara jelas, Patriark 7 harus mengeluarkan peledak sinyal dan melemparkannya ke langit. Detonator sinyal meledak di udara dengan suara keras dan cahaya yang menyilaukan. Liu Yi, yang duduk dengan kaki bersilang di luar kediaman sementara Lu Li, berdiri dengan cepat dan berjalan ke kamarnya. Ketika dia gagal mendorong pintunya terbuka, dia mengambil keputusan dan menghancurkan pintu dengan energi suannya. Ledakan. Formasi penghambatan di atas pintu itu lemah. Liu Yi mematahkannya dengan satu tamparan. Liu Yi berjalan ke kamar, menatap Lu Li yang masih duduk di sana dengan kedua kaki bersilang, dan berkata dengan tangan ditangkupkan di depan dadanya, pemilik pulau, mereka tidak bisa menanganinya lagi. Silakan ikut aku. Lu Li tetap tak bergerak, seolah dia tidak mendengar apa-apa. Tidak ada yang salah dengan penampilannya. Tanda Silver Dragon di punggungnya ditutupi oleh jubahnya, tetapi liontin gigi hewan di lehernya hilang. Hanya ada benang merah yang tersisa. Liu Yi tidak tahu bahwa tubuh Lu Li telah mengalami perubahan. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, pemilik pulau, mereka tidak bisa bertahan lama. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, Pulau Jahat Darah akan dihancurkan. Tidak mendapat tanggapan, Liu Yi membuat keputusan dan mendorong Lu Li dengan lembut. Matanya terus tertutup dan dia tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Liu Yi ketakutan. Dia mengamati Lu Li dan menjadi lega melihat dia masih bernafas dan jantungnya masih berdetak. Liu Yi mengerutkan kening dalam kecemasan. Jika Lu Li tidak melakukan apa-apa, Pulau Evil Darah akan dihancurkan sepenuhnya dan setiap murid keluarga Liu akan mati. Dia tidak tahu apakah Lu Li ikut dengannya akan mengubah apapun, tetapi karena instingnya, dia mempercayainya, dan selama dia mengambil tindakan, dia bisa melakukan mukjizat. Meski begitu, Lu Li tidak bisa dibangunkan sekarang. Setelah beberapa saat,
Liu Yi berjalan keluar dan kembali dengan sendok labu penuh air dan menuangkan air ke kepala Luli. Meski begitu, tidak ada reaksi dari Luli. Seolah-olah Luli adalah orang tua, meninggal sambil duduk bersila. Liu Yi takut untuk melakukan hal lain tetapi dengan cemas tetap duduk di sebelah Luli, menunggunya untuk kembali ke akal sehatnya, atau untuk berita datang kepadanya bahwa setiap orang dari Pulau Jahat Darah telah bertarung sampai mati. Ah! Petik 2. Luli menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia bisa mendengar suara Liu Yi dan dia bisa merasakan air di kepalanya. Meski begitu, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Sudah berakhir sekarang. Begitu Pulau Evil Darah dilanggar, ujung Pulau Naga Bumi tidak akan jauh. Luli tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa memasuki dunia kecil bahkan jika dia mau. Jika turun seperti ini, dia akan hancur berkeping-keping. Tidak, aku harus bangun. Aku akan bangun. Aku akan. Gelombang keinginan kuat datang dari lubuk jiwanya. Dia tidak bisa menerima kematian dengan cara ini. Jiwanya tidak bisa dirasuki oleh bayangan naga perak itu. Dia harus menguasai jiwanya sendiri dan membebaskannya dari kendali iblis bahkan dengan mengorbankan hidupnya. Dia meraung terus-menerus di kepalanya, memaksa dirinya untuk bangun lagi dan lagi. Setelah waktu untuk dua dupa untuk membakar, kelopak matanya perlahan dibuka. Baik, Luli berdiri dengan sukacita setelah dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dragon Roar yang mengguncang-guncang bumi menggigil seluruh kediaman sementara. Bab 240. Plop, Liu Yi jatuh ke tanah karena raungan Luli. Setengah dari pangkuannya terlihat dan gendang telinganya sakit. Tanpa memperhatikan kulit dan telinganya yang terbuka, Liu Yi berteriak dengan gembira, pemilik Pulau Lu, akhirnya. Pergi ke Pulau Jahat Darah sekarang. Semua orang akan mati jika ada penundaan. Luli tidak pergi. Sebaliknya, dia terus duduk dengan menyilangkan kaki, mencoba merasakan situasi di dalam jiwa kolam. Dia takut apa yang terjadi akan terjadi lagi. Begitu dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dia hanya akan mencari kematian di Pulau Jahat Darah. The Soul Pond tenang, tidak ada cahaya, dan tidak ada fluktuasi. Luli mencoba menyelidiki ke dalam kolam. Gambar kolam jiwa di benaknya mengejutkannya. Ada pola naga di dalam Soul Pond-nya, pola Silver Dragon yang identik namun lebih kecil dengan yang ada di punggungnya. Meskipun ini hanya perasaan dan dia tidak benar-benar melihatnya, itu sudah cukup baginya untuk merasa heran. Tanda Silver Dragon di Soul Pond-nya. Luli tidak pernah mendengar hal seperti ini. Pond milik semua orang terlihat sama. Satu-satunya perbedaan adalah ukuran. Sangat menakutkan untuk memiliki pola naga aneh di dalam Soul Pond-nya. Kemudian dia melakukan putaran pemeriksaan internal lagi. Laut rohnya sedang mengalami beberapa perubahan. Soul Pond melewati sumber kekuatan aneh melalui jembatan roh, membuat energi Suan lebih terkonsentrasi. Itu normal. Setiap prajurit yang berhasil sampai ke alam kolam Soul akan memiliki energi Suan yang lebih terkonsentrasi dan kuat. Fakta bahwa pejuang dari ranah ini dapat melepaskan Suan energi secara eksternal adalah karena evolusi dalam Suan energi. Yang lainnya baik-baik saja. Luli membuka matanya setelah beberapa saat dan meraih lehernya untuk memeriksa liontin gigi hewan yang aneh. Tidak ada apapun di tali. Liontin gigi binatang telah menghilang dengan cara yang aneh. Luli berdiri, mencari di kamarnya dan kemudian bertanya pada Liu Yi, apakah kamu melihat liontin gigi hewan saya? Aku tidak tahu. Liu Yi melihat sekeliling dengan ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Dia membujuk Luli untuk pergi lagi. Luli, tidak keberatan dengan liontin gigi binatang sekarang. Pergi ke Pulau Jahat Darah. Mereka sekarat di luar sana. Baik, setelah beberapa kali melihat, Luli memastikan bahwa liontin gigi binatang itu hilang. Dia berjalan keluar dengan kebingungan di matanya, lalu dia berteriak, Little White, saatnya bagi kita untuk mengambil tindakan. Desir. Dari sebuah kamar, Little White bergegas keluar dengan sepotong Blood Flame Spar di mulutnya. Itu telah menggali ini sendiri. Orang yang dikirim untuk membeli Spar oleh Patriarch Seven belum kembali. Little White menyelesaikan Blood Flame Spar dan segera menyelinap ke lengan Luli. Dia berkata kepada Liu Yi, kamu tunggu di sini. Aku akan pergi sendiri. Baik, Liu Yi bukan seorang prajurit yang kuat. Dia tidak akan menawarkan banyak bantuan kecuali untuk merayu kematiannya sendiri. Dia memandang Luli dengan gugup dan berkata, pemilik pulau, apakah kamu akan baik-baik saja? Saya berharap begitu.
Dengan kata-kata kasual itu, Luli meninggalkan kediaman sementara dan bergegas keluar dari pulau dengan Heaven Halberd-nya. Pulau Naga Bumi tidak jauh dari Pulau Jahat Darah. Dia bahkan bisa samar-samar melihat kapal perang berlabuh di luar Pulau Evil Darah. Baik, secara kebetulan, ada kapal perang kecil yang datang ke sini. Seharusnya kapal patroli yang berputar-putar di luar Pulau Evil Darah. Luli terjun ke dalam air dan mendekati kapal perang kecil itu. Ketika dia cukup dekat, dia melompat keluar dari danau seperti seekor hiu dan menghancurkan surga perkasa yang terkena tetesan air pada dua prajurit di geladak. 5 orang di kapal perang semua di alam laut roh. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Luli? Kepala kedua prajurit itu hancur sebelum mereka bahkan punya waktu untuk menyadari apa yang telah terjadi. Desir, desir, desir. 3 pria bergegas keluar dari pondok, menghunuskan pedang mereka dan memotong Luli. Luli membuat gerakan yang langsung memenuhi geladak dengan bayang-bayangnya, yang membuat ketiga pria itu ketakutan untuk secara acak meretas dan memotong. Dentang, dentang, dentang. Dengan beberapa gerakan santai, 2 senjata prajurit dihancurkan dan kepala mereka dihancurkan. Luli menjadi sangat senang karena dia yakin bahwa dia telah mencapai alam kolam jiwa karena dia bisa merasakan indera persepsinya jauh lebih kuat. Seolah-olah serangan dari para prajurit bergerak lambat. Luli bisa mengetahui lintasan serangan yang memungkinkannya untuk mematahkan gerakan prajurit. Jangan bergerak, atau kamu akan mati juga. Luli berhenti dan menekankan tombaknya ke leher prajurit yang tersisa. Bayangan Luli di geladak menghilang. Luli melihat ke kejauhan alih-alih ke pengintai. Dia merasa bisa melihat dunia dengan lebih jelas. The Soul Pond Realm melakukannya dengan sangat baik. Aku Luli. Luli melirik ke bandit danau dengan ketakutan di seluruh wajahnya dan berkata, aku adalah pemilik pulau dari pulau yang kamu serang sekarang. Aku telah membunuh banyak prajurit dari Soul Pond Realm. Aku dapat membunuhmu semudah saya menghancurkan serangga. Jadi, jika Anda menginginkan hidup Anda akan melakukan apa yang saya katakan. Petik 2. Ya, tentu, Lord Lu, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa melakukan apa saja. Bandit danau itu panik. Luli memiliki reputasi seperti itu. Bagaimana danau bandit berani bertindak gegabah? Berlayar menuju Pulau Jahat Darah. Luli berkata dengan dingin. Dia masuk ke kabin mengikuti prajurit yang sedang berlayar menuju Pulau Evil Darah. Luli terus mengarahkan tombaknya pada prajurit itu, siap membunuhnya begitu dia melakukan sesuatu yang mencurigakan. Berapa banyak dari kalian yang ada di sini? Siapakah pemimpinmu? Di dunia manakah dia? Berapa banyak prajurit yang kuat di sini? Luli terus melirik keluar sambil bertanya tentang situasinya. Para bandit danau bekerja sama dengan baik dan memberitahu Luli tentang situasinya. Dia tidak tahu tentang Su Yaoyang dan Su Shihe, jadi dia hanya memberitahu Luli yang mana Realm Whitebeard. Baik, Luli menenangkan pikirannya. Dia tidak takut pada satu prajurit Realm Fate Will. Bahkan jika ada beberapa dari mereka, mereka masih akan melihat kematian karena Little White ada di sini. Segera, mereka menarik ke pantai di mana ada berlabuh lebih dari selusin kapal perang. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa prajurit di dalamnya untuk tetap waspada. Luli melirik tetapi tidak menemukan prajurit yang kuat. Mereka pasti ada di pulau itu. Kamu bisa pergi sekarang. Luli menjaga kata-katanya untuk tidak membunuh bandit danau. Bagi Luli, membunuh satu lagi bandit danau tidak ada artinya. Dia bergegas menuju kapal perang lainnya. Bang! Dengan satu gerakan, Luli membunuh seorang pria. Para pejuang yang tinggal di kapal merasa khawatir. Salah satu dari mereka berteriak, kami diserang. Sebelum prajurit itu menyelesaikan kata-katanya, ia dibunuh oleh Luli dengan satu sapuan tombak. Lebih banyak prajurit keluar dari kabin dan berlari menuju Luli. Luli menghasilkan banyak bayangan yang mengejutkan para bandit danau. Tidak ada prajurit Soul Pond Realm di kapal. Bagi Luli, membunuh para pejuang itu semudah menghancurkan semut. Satu gerakan bisa memberinya satu mayat. Dalam rentang lebih dari selusin napas, puluhan prajurit yang berjaga-jaga semua dibunuh oleh Luli. Tempat itu penuh dengan mayat. Banyak prajurit dihancurkan begitu banyak oleh tombak itu sehingga mereka cacat, tampak sangat mengerikan. Desir. Tanpa jeda, Luli berlari ke arah pulau, hanya menyisakan satu bandit danau yang telah ia culik. Perampok danau itu ketakutan dengan cara Luli yang ganas dan lupa melarikan diri. Beruntung baginya,
Luli adalah lelaki yang memiliki kata-katanya sehingga dia tidak terbunuh. Dia pria yang pantas mendapatkan reputasinya. Bandit Danau ingat pepatah lama. Luli menikmati ketenaran di Danau Pulau Seribu. Kisah-kisahnya tidak asing bagi para bandit danau tingkat rendah ini. Pada awalnya, banyak yang mengira bahwa Luli hanya mendapatkan ketenarannya karena dia beruntung. Pada saat ini, bandit danau akhirnya mengerti. Tidak ada prajurit terkenal yang hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Seorang pejuang tidak bisa berarti apa-apa tanpa kekuatan, tidak peduli betapa beruntungnya dia. Aku akan pergi sekarang. Bandit danau memutuskan untuk meninggalkan tempat itu di kapal perangnya. Dia punya perasaan bahwa tidak banyak bandit yang datang kali ini bisa hidup. Sebagian besar dari mereka akan mati di Pulau Jahat Darah. Bab 241. Tempat di mana Luli turun bukanlah di mana Whitebeard berada, tetapi di mana pasukan Scorpion beracun berada. Luli berlari ke depan di sepanjang rute yang ditempuh para bandit. Ada tanda yang jelas di sepanjang jalan, banyak pohon ditebang, dan banyak formasi penghambatan disabotase. Pulau Jahat Darah itu tidak besar. Dengan kecepatan Luli saat ini, dia bisa melintasi seluruh pulau dalam 1 jam, asalkan tidak ada formasi penghambatan. Sekarang setelah dia mencapai Soul Pond Realm, kecepatannya meningkat sehingga dia tidak bergantung pada skill pembakaran darahnya untuk mempercepat. Dia yakin bahwa dia bisa tiba di medan perang dalam waktu singkat. Boom, boom, boom. Seperti yang dia pikirkan, pada saat 2 atau 3 batang dupa terbakar, terdengar suara ledakan. Dia bisa tahu dari kejauhan bahwa beberapa energi Suan dilepaskan dan gunung-gunung dilanda. Darah terbakar. Luli berteriak saat dia menggunakan skill garis darahnya. Dia ingin melihat apakah dia bisa memobilisasi keterampilan garis darahnya dan apakah durasi keterampilan garis darah kedua telah diperpanjang. Ketika dia melakukan Bloodline Awakening, durasi skill pembakaran darahnya hanya waktu untuk 1 dupa untuk membakar. Ketika dia mencapai alam lautan roh, durasinya diperpanjang menjadi 1 jam. Sejak dia mencapai Realm Soul Pond, secara teoritis, durasinya harus lebih lama. Tanda Silver Dragon di punggungnya berkilau saat tubuhnya menjadi lebih kuat. Gelombang kekuatan melonjak melewati setiap bagian dari tulang dan ototnya. Pupil matanya berubah menjadi perak, dan dia sekali lagi berubah menjadi naga berbentuk manusia. Ini baik. Luli lega melihat bahwa dia masih bisa menggunakan skill garis darahnya. Perubahan terjadi ketika dia melempar Soul Pond-nya. Ada tanda naga tambahan di dalam jiwa kolam, dan liontin gigi binatang tidak ditemukan. Setidaknya, dia masih memiliki keterampilan garis darah dan kemampuan bertarungnya. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya yang sangat melegakan. Luli berlari ke hutan dan memanggil Little White keluar untuk menjelajahi jalan karena ada banyak formasi penghambatan di dalam. Little White memimpin jalan dengan bahagia. Luli menyelinap ke depan seperti ular beracun menuju pusat medan perang. Tempat terpanas dari pertempuran itu tepat di pegunungan. Luli melirik setelah dia berlari keluar dari hutan dan melihat orang-orang di mana-mana. Setidaknya ada 1000 bandit danau tetapi hanya beberapa ratus prajurit di sisi Pulau Jahat Darah. 2 leluhur di puncak alam laut roh sedang bertarung dengan beberapa kurcaci hijau. Tragis. Luli melihat banyak mayat di tanah. Mereka semua prajurit di Armor Blood Evil Island. Pandangan sederhana mengungkapkan jumlah kematian Luli, setidaknya 1000, termasuk beberapa pemimpin yang lu kenal. 3 prajurit Realm Soul Pond. Luli memelototi 3 prajurit Realm Soul Pond yang memerangi Green Dwarf. Dia melompat dan berteriak di udara, pergilah ke neraka. Luli tidak menggunakan skill naga roar, hanya teriakan marah. Tapi itu masih keras. Teriakan itu bergema melalui area dengan jari-jari lebih dari 500 yard. Banyak prajurit yang terlibat dalam pertempuran gemetar. Banyak orang melihat ke atas, hanya untuk melihat bayangan Luli berubah dari 1 menjadi 2, dan kemudian ke 4. Ada antrian gambar ilusi Luli di udara, sangat mengganggu. Pemilik pulau. Banyak prajurit Pulau Jahat Darah berlumuran darah. Mereka hampir meneteskan air mata karena, bagi mereka, Luli adalah raja tertinggi mereka. Pada saat yang paling menyedihkan, raja mereka datang untuk menyelamatkan. Mereka hampir berlutut untuk menyembah Luli. Luli melompat ke depan untuk beberapa kaki dan menyerbu kerumunan dengan lebih dari selusin bayangannya. Dengan 1 ayunan Mighty Heaven Halberd ke arah depan, 3 bandit danau dipotong menjadi 2 dan dihancurkan. Bang, bang, bang.
Luli membunuh jalannya ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Tak satu pun dari prajurit yang bersentuhan dengannya bisa menjadi lawan yang layak baginya. Semua bandit yang mati tidak memiliki tubuh lengkap. Luli tak terbendung. Pemimpin tim bandit ini adalah seorang pria tua di puncak Soul Pond Realm. Nick bernama Scorpion beracun, pria tua itu memiliki mata kecil penuh dengan tatapan jahat. Melihat Luli berlari ke arahnya, dia melepaskan beberapa Green Dwarf yang dia hadapi dan berkata kepada dua bandit lain di Soul Pond Realm, mari kita bekerja sama dan membuat Luli terluka terlebih dahulu. Perintah yang mereka dapatkan adalah untuk membunuh setiap orang dari Pulau Jahat Darah dan melukai Luli, tetapi tidak untuk membunuhnya. Mengingat seberapa terkenal Luli, Scorpion beracun tidak bisa menjadi ceroboh. Dia memanggil dua bandit Soul Pond Realm lainnya untuk membantunya. Scorpion beracun sudah memiliki lebih banyak prajurit dari Soul Pond Realm tetapi Bongkok Tian membunuh dua dari mereka selama putaran pertama serangan. Green Dwarf menewaskan dua lagi sehingga hanya ada 3 bandit Soul Pond Realm yang tersisa secara total. Sejauh Poisonous Scorpion yang bersangkutan, mereka bertiga harus bisa melukai Luli yang jelas-jelas baru saja mencapai alam kolam Soul. Bagaimana mungkin Luli menjadi pasangan mereka? Roar. Yang mengejutkan, ketika ketiga bandit itu berjarak sekitar 30 kaki dari Luli, yang terakhir tiba-tiba meneriakkan teriakan yang mengguncang bumi. Ini bukan teriakan marah. Ini adalah naga mengaum. Langit hampir jatuh karena raungan ini. Semua orang di dekatnya merasakan tanah bergetar, menyebabkan mereka menjadi pusing. Ruang bergetar dan angin kencang tiba-tiba meledak. Gendang telinga banyak pejuang ditusuk dan darah keluar dari mata, mulut dan hidung mereka. Mereka berguling-guling di tanah, melolong kesakitan. Scorpion beracun dan dua bandit Soul Pond Realm lainnya memiliki reaksi yang sama. Dari gendang telinga mereka dan jiwa mereka datang kesakitan, seolah-olah ada jarum yang tak terhitung jumlahnya menempel ke gendang telinga mereka dan ke jiwa mereka. Selain bandit danau, banyak pejuang dari Pulau Jahat Darah juga dipengaruhi. Mereka juga memeluk kepala mereka dan berteriak kesakitan. Roar naga Luli begitu mengintimidasi sehingga tak seorang pun di daerah dengan radius lebih dari 100 meter bisa berdiri. Luli sendiri terkejut. Bagaimana naga Roar menjadi jauh lebih kuat? Dia ingat situasi ketika dia bertarung di Long Tribe melawan pejuang keluarga Bu dengan jelas. Saat itu, naga Roar dapat memengaruhi prajurit dari puncak Soul Pond Realm, tapi itu sangat terbatas. Namun, pada saat ini, Scorpion beracun berguling-guling di tanah dengan kepala di antara kedua tangannya. Mungkinkah itu karena Soul Pond? Atau pola naga di Soul Pond? Luli ingat ketika Bai Qiuxue memberitahunya bahwa keterampilan ini dari kategori jiwa. Setelah dia membangun kolam jiwa, yang memiliki pola naga aneh di dalamnya, jiwanya menjadi lebih kuat. Mungkin ada hubungannya dengan kekuatan naga Roar yang tinggi. Desir. Setelah sedetik jeda, Luli kembali sadar. Dia bergegas, merobohkan Mighty Heaven Halberd-nya di sepanjang jalan dan membunuh para bandit seolah-olah mereka hanya hewan ternak. Roar. Pada saat Scorpion beracun dan dua lainnya kembali tenang, Luli telah mendekati mereka. Naga Roar lain membuat ketiganya jatuh ke tanah, dan dia dengan mudah membunuh 3 bandit dari Soul Pond Realm. Tapi kurcaci hijau tidak terpengaruh. Luli melihat seorang patriark bersembunyi di hutan di belakang Green Dwarf. Dia berteriak kepada patriark, bisakah kau bernafas? Jika kau bisa, keluar dan kendalikan Green Dwarf untuk membunuh semua bandit danau. Jangan tinggalkan siapapun di belakang. Tentu saja patriark itu hidup. Kalau tidak, kurcaci hijau tidak akan bisa dikendalikan. Dia mengalami rasa sakit di gendang telinga dan jiwanya, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Luli. Untungnya, dia bisa tahu apa yang diinginkan Luli. Segera, dia sadar dan mulai melakukan pembunuhan besar-besaran dengan Green Dwarf yang dia kontrol. Luli berlari ke kejauhan untuk mendukung medan perang berikutnya karena kurcaci hijau bisa mengelola di sini tanpa bandit Soul Pond Realm lagi. Pemilik pulau? Ini pemilik pulau. Pemilik pulau kami ada di sini. Dua raungan nyaring memperingatkan patriark lainnya dari Pulau Jahat Darah yang bertempur di dua sisi lainnya. Satu-satunya yang bisa mengaum keras seperti itu adalah Luli. Mereka semua mendengar cerita tentang skill Roar naga Luli. Situasi di kedua sisi ini jauh lebih buruk. Hampir setiap prajurit dari Pulau Jahat Darah telah bertarung sampai mati. Bongkok Tian sedang mengejar ketat oleh Whitebeard, dia terluka parah dan dia bahkan kehilangan lengan.
Tuanku, akhirnya, kamu telah datang. Mendengar raungan Luli, Bongkok Tian hampir menangis. Dia berpikir bahwa setelah Patriark 7 mengirim sinyal, Luli akan berada di sini segera. Sebaliknya, Luli tiba di sini setelah beberapa waktu untuk membakar dupa. Jika dia sampai di sini nanti, Bongkok Tian akan mati sebagai martir. Bongkok Tian segera mengambil kendali atas nasib roda dan terbang menuju Luli. Whitebeard yang tegap mencibir di belakang Hun Shebektian. Seperti Whitebeard melihatnya, prajurit paling kuat di Pulau Evil Darah adalah Bongkok Tian. Luli, apa yang bisa dia lakukan? Idiot. Melihat Whitebeard mengejarnya, Hun Shebektian menunjukkan tanda-tanda jijik di matanya. Luli bisa membunuh prajurit di puncak Fate Will Realm. Whitebeard bukan apa-apa. Tuan muda, di dermaga, Su Shihe mendengar raungan. Dia berkata dengan khawatir, haruskah kita pergi dari sini sekarang? Kurasa tidak aman bagi kita untuk berada di sini. Apa yang Anda takutkan? Su Yaoyang berkata dengan santai, saya pikir Whitebeard dapat menangkap Luli. Terlebih lagi, bahkan jika Whitebeard tidak dapat melakukannya, Luli tidak akan cukup berani untuk membunuh kita. Saya akan melihat Luli memohon dan berlutut kepada saya seperti seekor anjing dengan mataku sendiri. Petik 2.